Kamu hanya dokter puskesmas kampung. Gajimu tidak cukup untuk membeli satu tas brandedku. Ibu Sri menghardik di pagi buta. Pakaian Citra dilempar ke halaman basah. Anak saya direktur ekspor impor dengan jaringan Cina. Kamu tidak pantas. Bimo hanya membatu di balkon. Diam. Tidak membela. Citra keluar gerbang dengan air mata yang tak jatuh. Namun di balik tas kecilnya, tersembunyi harddisk yang ia curi tengah malam. Data transfer puluhan miliar ke luar negeri. Nama pejabat. Catatan aliran uang haram. Ia mantan auditor keuangan. Ibu Sri tertawa di balik jendela, mengira musuhnya hancur. Tepat saat Citra menghilang di tikungan, ponselnya bergetar. Satu pesan singkat dari nomor tak dikenal, kembalikan data itu sebelum fajar. Jika tidak, kau akan lenyap tanpa jejak. Dan orang-orang yang kau cintai akan menanggung akibatnya. Di kejauhan, lampu mobil hitam menyala. Di harddisk itu, tersimpan satu rahasia yang bahkan Ibu Sri tidak tahu. Seseorang di balik jaringan ini sudah menyiapkan rencana untuk menghilangkan semua bukti. Dan malam itu, Citra sadar, ia tidak hanya membawa data kejahatan. Ia membawa target di punggungnya. Siapa dalang sebenarnya? Dan bisakah ia selamat sebelum fajar? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan masih belum reda ketika Dokter Citra terbangun dari tidurnya. Jam dinding menunjukkan pukul 4:30 pagi. Di luar, langit masih gelap pekat. Namun, kegelapan di dalam hati terasa lebih pekat dari apapun. Citra menatap langit-langit kamar mewah yang selama 3 tahun ia tempati. Kamar itu dingin, bukan karena suhu udara, tapi karena tidak pernah ada kehangatan sejak ia menikah dengan Bimo. Lelaki itu memang baik hati, lembut, dan penuh kasih. Tapi semua kelembutannya lenyap begitu berada di hadapan ibunya, Ibu Sri. Citra menghela napas. Ia ingat pesan singkat dari Guntur tadi malam. Hati-hati. Ada gerak-gerik aneh di perusahaan besok pagi. Guntur adalah teman lama. Seorang jurnalis investigasi yang tahu banyak soal bisnis keluarga suaminya. Perlahan, Citra turun dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai marmer dingin. Ia melirik Bimo yang masih tidur pulas di sampingnya. Wajah suaminya itu tenang, tetapi Citra tahu betapa rapuhnya lelaki itu ketika berhadapan dengan tekanan ibunya. Dengan langkah sunyi, Citra berjalan menuju lemari pakaian. Bukan untuk mengambil baju. Jari-jarinya menyentuh sisi dalam laci rahasia di dasar lemari. Sebuah harddisk kecil berselimut plastik hitam ia raih. Harddisk itu berisi data-data keuangan perusahaan ekspor-impor milik keluarga Bimo, yang selama 3 bulan terakhir ia salin diam-diam. Citra dulu adalah seorang auditor keuangan sebelum memutuskan menjadi dokter. Ia bekerja di kantor akuntan publik ternama. Namun, setelah melihat begitu banyak praktik curang dalam laporan keuangan klien-klien kaya, ia memilih keluar dan masuk ke fakultas kedokteran. Hatinya ingin menyembuhkan, bukan membungkus luka keuangan dengan angka-angka palsu. Keputusannya menjadi dokter puskesmas di kampung halaman justru menjadi duri bagi Ibu Sri. Sejak awal pernikahan, Ibu Sri tidak pernah menyetujui hubungan putranya dengan perempuan yang hanya lulusan dokter puskesmas. Anak saya direktur perusahaan ekspor impor dengan jaringan sampai Cina. Masa cuma dapat istri dokter kampung? Itu adalah kalimat yang sering terlontar di meja makan. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka lebar tanpa ketukan. Cahaya lampu koridor menyilaukan mata Citra. Di ambang pintu berdiri Ibu Sri dengan gaun tidur sutra berwarna ungu tua. Di belakangnya, 2 orang satpam rumah berdiri tegap. Sudah bangun, dokter kampung? Sapa Ibu Sri dengan nada yang menusuk tulang. Citra dengan cepat menyembunyikan harddisk di balik punggungnya. Namun, Ibu Sri lebih cepat. Matanya yang tajam menangkap gerakan mencurigakan itu. Apa yang kau sembunyikan? Hah? Ibu Sri melangkah masuk. Langkahnya tegap seperti seorang jenderal yang hendak menyerang musuh. Citra mundur selangkah. Tidak ada, Bu. Hanya buku catatan kecil. Bohong, peki Ibu Sri. Ia menudingkan jari telunjuknya ke arah Citra. Selama 3 tahun kau tinggal di rumah ini, aku tidak pernah percaya padamu. Kau hanya perempuan miskin yang ingin menumpang kekayaan keluarga kami. Dari balik tempat tidur, Bimo mulai bangun. Matanya sayu, rambutnya acak-acakan.
Ketika melihat ibunya sudah berdiri di dalam kamar, wajahnya langsung pucat. "Bu, ada apa jam segini?" Ibu Sri tidak menggubris putranya. Matanya tetap tertuju pada Citra. "Keluarga kami ini terhormat. Perusahaan kami bisnisnya sampai ke luar negeri. Ekspor-impor dengan Cina, dengan Singapura, dengan Malaysia. Lalu, kau? Hanya dokter puskesmas kampung yang bergaji 3 juta sebulan. Pantaskah kau menjadi istri anakku?" Citra menggigit bibir. Hatinya sakit, bukan karena hinaan, tapi karena Bimo hanya dia membatu di pinggir ranjang. Karena itu, Ibu Sri melanjutkan dengan suara lebih dingin dari AC kamar. "Aku memutuskan, kau harus keluar dari rumah ini. Sekarang, pagi buta ini juga." "Bu." Bimo akhirnya bersuara. Namun suaranya hanya bisikan lemah yang bahkan tidak terdengar seperti protes. "Diam," bentak Ibu Sri. "Kau selalu saja lemah, tidak tegas. Tidak pantas menjadi direktur jika terus-terusan dimanja istri kampung ini." Dua satpam mulai bergerak maju. Mereka meraih lengan Citra. Bukan dengan kasar, tapi dengan tekanan yang cukup untuk membuatnya takut. "Jangan sentuh saya," kata Citra dengan suara datar. Ia menarik tangannya. "Saya bisa berjalan sendiri." Ia berbalik, mengambil tas kecil yang biasa ia bawa ke puskesmas. Di dalam tas itu, harddisk kecil tetap tersembunyi rapi. Citra melirik Bimo untuk terakhir kalinya. Air matanya tidak jatuh. Ia sudah terlalu sering menangis karena pernikahan ini. Bimo hanya menunduk. Matanya merah, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Citra berjalan keluar kamar, melewati lorong panjang rumah megah itu, melewati ruang keluarga dengan lampu kristal mahal, melewati dinding-dinding penuh foto prewedding mereka yang kini terasa seperti kebohongan belaka. Ibu Sri mengikutinya dari belakang. Ketika Citra sampai di pintu utama, Ibu Sri berseru dengan nada penuh kemenangan. "Bawa semua barang kampungmu. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Kau tidak pantas." Pintu besar terbuka. Udara dingin pagi menyambut kulit Citra. Hujan sudah berubah menjadi gerimis. Lampu taman masih menyala redup. Citra melangkah keluar. Di ambang gerbang, ia berhenti sejenak. Ia menoleh, menatap Ibu Sri yang berdiri dengan tangan menyilang di dada. "Ada satu hal yang ibu tidak tahu," kata Citra pelan. Ibu Sri menyeringai. "Apa? Bahwa kau akan menggugat cerai? Silakan. Kami punya pengacara terbaik." Citra menggeleng. "Bukan itu. Saya dulu adalah auditor keuangan. Saya tahu angka lebih baik dari siapapun. Dan dalam 3 tahun terakhir, saya melihat semua aliran dana perusahaan." Wajah Ibu Sri berubah pucat seketika. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Citra sudah berjalan meninggalkan gerbang. Langkahnya cepat, menembus gerimis pagi yang dingin. Harddisk kecil di dalam tas terasa hangat. Di dalamnya tersimpan data transfer puluhan miliar ke rekening luar negeri. Nama-nama pejabat tercantum rapi. Dan itu baru permulaan. Di balkon lantai 2, Bimo menatap bayangan istrinya yang semakin menjauh. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi pengecut sejati. Dan di dalam mobil mewah yang parkir tak jauh dari rumah itu, seorang lelaki berkacamata hitam merekam seluruh kejadian. Ia adalah mata-mata yang dikirim oleh seseorang yang tidak ingin nama-nama di harddisk itu terungkap. Citra berjalan terus. Ia tidak tahu bahwa sejak 3 bulan lalu, setiap langkahnya sudah diawasi. Gerimis pagi itu akhirnya benar-benar reda ketika Dokter Citra sampai di sebuah gang sempit di kawasan utara kota. Daerah ini jauh dari kemewahan rumah mertuanya. Di sini, aspal jalan berlubang, selokan mampet, dan bau anyir dari pasar ikan terdengar sampai ke mulut gang. Citra masuk ke sebuah kontrakan sederhana berlantai tanah. Dindingnya hanya bata tanpa plester. Atapnya seng dengan beberapa bolong yang ditambal kardus. Pemilik kontrakan, seorang nenek tua bernama Mak Yum, menyambutnya dengan wajah khawatir. "Nak Citra, kok pulang pagi-pagi buta begini? Bawaannya cuma segitu?" tanya Mak Yum sambil menunjuk tas kecil di tangan Citra. Citra tersenyum tipis. "Sedang ada masalah keluarga, Mak. Saya numpang tinggal sementara dulu." Mak Yum mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Ia sudah lama mengenal Citra sebagai dokter puskesmas yang rajin dan baik hati. Wanita tua itu percaya bahwa apapun masalahnya, Citra pasti punya alasan kuat. Citra masuk ke kamar sempit di ujung lorong. Kamar itu hanya berisi satu dipan tipis, meja kayu tua, dan sebuah lemari kecil. Lampu bolam 5 watt menjadikan ruangan itu temaram.
Namun bagi Citra, ini terasa lebih hangat dari kamar mewah di rumah Ibu Sri. Ia duduk di tepi dipan. Tas kecilnya ia buka. Keluar dompet, ponsel, sapu tangan, dan sebuah harddisk kecil terbungkus plastik hitam. Harddisk itu adalah hasil kerjanya selama 3 bulan terakhir. Sebagai mantan auditor, Citra tahu persis bagaimana cara membaca aliran uang. Dan sebagai seorang istri yang tidak pernah dipercaya, ia punya banyak waktu sendiri di rumah besar itu. Setiap malam, ketika Bimo tertidur, Citra akan mengakses komputer di ruang kerja pribadi suaminya. Ia tidak merusak apapun, tidak menghapus apapun. Ia hanya menyalin. Membuat duplikat dari file-file yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Tangan Citra sedikit gemetar ketika ia menyambungkan harddisk ke ponselnya. Layar ponsel menyala. Folder demi folder terbuka. Laporan keuangan perusahaan. Rekening koran. Transfer antar bank. Dan yang paling mengerikan, daftar aliran dana ke nomor rekening luar negeri atas nama beberapa pejabat tinggi. Citra menggulir layar ponselnya. Matanya membaca setiap baris angka. 20 miliar ke rekening Singapura. 15 miliar ke rekening Hong Kong. 30 miliar ke rekening di Kepulauan Kaiman. Semua atas nama yang sama, yaitu Kepala Bea Cukai, Pak Heru, beserta beberapa nama lain yang masih berkerabat dengan keluarga Ibu Sri. Ya Allah, bisik Citra. Napasnya memburu. Ia ingat kata-kata Guntur beberapa minggu lalu. Guntur adalah jurnalis investigasi yang pernah meliput kasus pencucian uang di beberapa pelabuhan besar. Waktu itu, Guntur mengatakan bahwa ada satu sindikat besar yang mengendalikan jalur ekspor-impor ilegal. Modusnya pakai perusahaan ekspor-impor legal sebagai kedok, kata Guntur saat itu. Mereka mengirim barang biasa seperti tekstil atau elektronik. Tapi di balik itu, ada kontainer palsu berisi barang ilegal. Dan yang lebih parah, mereka mengalirkan uang ke luar negeri dengan cara mencantumkan harga barang fiktif. Citra tidak percaya bahwa keluarga suaminya terlibat. Namun bukti di hadapannya kini tidak bisa dibantah. Ibu Sri, Bimo, bahkan Pak Heru yang sering datang ke rumah untuk makan malam, semuanya terhubung dalam jaringan uang haram ini. Tiba-tiba, ponsel Citra bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tidak dikenal. Kami tahu kamu punya barang itu. Kembalikan, atau celaka. Jantung Citra berdetak cepat. Ia menoleh ke jendela. Kaca jendela kamar itu buram dan usang, tapi ia bisa melihat bayangan sesosok tubuh berdiri di baliknya. Dengan sigap, Citra mematikan layar ponsel. Ia menyembunyikan harddisk di balik bantal dipan. Tangannya meraih sapu yang bersandar di dinding, pura-pura membersihkan lantai. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan pintu. Assalamualaikum. Suara Mak-Yum dari balik pintu. Citra menghela napas lega. Ia membuka pintu. Mak-Yum masuk dengan segelas teh hangat dan sepiring pisang goreng. Nak, sarapan dulu. Badanmu kurusan sekali akhir-akhir ini, kata Mak-Yum sambil meletakkan makanan di atas meja. Citra tersenyum. Terima kasih, Mak. Setelah Mak-Yum pergi, Citra duduk kembali. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan dari Guntur. Citra, aku dapat informasi. Rumah kamu sudah diintai sejak kamu keluar. Jangan balik kemanapun. Aku akan datang ke kontakanmu nanti malam. Citra membalas singkat. Hati-hati, Gan. Mereka tahu aku punya data. Ia menatap harddisk di balik bantal. Benda kecil itu terasa begitu berat. Di dalamnya bukan hanya angka dan data. Di dalamnya adalah masa depan banyak orang. Termasuk masa depan Bimo, suami yang ia cintai meski hatinya hancur karena sikap diam lelaki itu. Air mata Citra mulai menetes. Bukan karena takut. Bukan karena sedih diusir. Tapi karena kecewa. Kecewa berat bahwa selama 3 tahun ia hidup dalam lingkaran kebohongan. Semua senyum Ibu Sri saat makan malam bersama pejabat, semua jabat tangan Bimo dengan rekan bisnis, semua itu adalah topeng dari pesta kotor pencucian uang. Ia ingat bagaimana Ibu Sri selalu memamerkan mobil mewah dan perhiasan berlian. Sekarang Citra tahu dari mana semua itu berasal. Bukan dari bisnis ekspor-impor yang halal, tapi dari aliran dana haram yang merugikan negara. Hari ini aku bukan lagi menantu yang diusir, bisik Citra pada dirinya sendiri. Aku adalah saksi, dan saksi ini tidak akan diam. Ia menyeka air matanya. Matanya kini membara dengan tekad baru. Di luar kontrakan, seekor kucing kampung berlari ketakutan ketika sebuah mobil hitam tanpa plat berhenti di mulut gang. 2 orang pria bertubuh tegap turun.
Mereka memakai jaket hitam dan kacamata hitam meski cuaca sudah cerah. Salah satu dari mereka mengangkat ponsel. Target sudah masuk kontrakan. Barang masih bersamanya. Tunggu instruksi. Di ujung lain telepon, Ibu Sri tersenyum dingin sambil duduk di ruang tamu rumah megahnya. Sebuah cangkir kopi panas berada di tangannya. Jangan lukai dia dulu, perintah Ibu Sri pelan. Aku ingin dia takut. Aku ingin dia menyerahkan harddisk itu dengan tangannya sendiri. Setelah itu, urus dia seperti yang kita janjikan. Panggilan ditutup. Ibu Sri menyesap kopinya. Matanya beralih ke foto pernikahan Bimo dan Citra yang masih tergantung di dinding ruang tamu. Dengan gerakan lambat, ia berdiri, mengambil foto itu, lalu melemparkannya ke lantai. Kaca bingkai foto pecah berkeping-keping. Wajah Citra yang tersenyum di foto itu kini terpotong oleh retakan panjang. Kau pilih jalan yang salah, dokter kampung, gumam Ibu Sri. Sekarang kau akan merasakan apa artinya melawan mafia ekspor-impor. Di kontrakan, Citra tidak tahu bahwa malam harinya akan menjadi malam paling mencekam dalam hidupnya. Ia hanya terus menatap harddisk kecil itu, berdoa dalam hati kepada Allah agar diberi kekuatan. Karena pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin Citra yang terlalu lama tenggelam dalam pikirannya. Sejak pagi tadi, ia tidak keluar dari kamar kontrakan. Hanya sesekali ke belakang untuk membersihkan wajah atau mengambil air minum. Mak Yum beberapa kali menawarkan makan, tapi Citra hanya bisa menggeleng. Perutnya terasa mual setiap kali mengingat data-data yang ia baca. Harddisk itu kini terselip di dalam kantong celananya. Ia tidak berani meninggalkan benda itu sendirian meski hanya sebentar. Rasanya seperti membawa bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Pukul 8 malam, suara motor tua masuk ke gang. Disusul ketukan pelan di pintu kontrakan. 3 kali. Kemudian 2 kali. Sandi yang sudah disepakati. Citra membuka pintu. Di depannya berdiri Guntur, seorang pria berjenggot tipis dengan jaket kamera lusuh. Wajahnya tampak lelah. Matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Masuk cepat, bisik Citra. Guntur melangkah masuk. Ia langsung menutup pintu dan menguncinya. Ransel besar di punggungnya ia letakkan di lantai. Dari dalam ransel itu, ia mengeluarkan sebuah laptop dan alat perekam suara. Aku diawaki sejak keluar dari kantor redaksi, kata Guntur dengan suara pelan. 2 preman di motor metik. Mereka berhenti di ujung gang. Tidak masuk, tapi pasti tahu aku kesini. Jantung Citra berdetak lebih cepat. Berarti mereka sudah tahu lokasi kontrakan ini. Sudah dari pagi, jawab Guntur. Matanya menatap Citra dengan serius. Yang penting, data itu masih aman. Citra mengangguk. Ia mengeluarkan harddisk dari kantong celananya. Tangannya sedikit gemetar ketika menyerahkan benda itu ke Guntur. Guntur menyambungkan harddisk ke laptop. Jari-jarinya lincah mengetik. Folder demi folder terbuka. Matanya membaca setiap baris data dengan cepat. Semakin ia membaca, semakin pucat wajahnya. Ini luar biasa, Cit, bisik Guntur. Ini bukan sekadar pencucian uang. Ini jaringan internasional. Ada nama pejabat bea cukai, ada nama pejabat bank, bahkan ada nama kepala pelabuhan. Besarnya puluhan miliar, mungkin lebih. Citra duduk di sisi Guntur. Aku tidak percaya Bimo tahu semua ini. Aku tinggal bersamanya 3 tahun. Dia bukan pria yang tega menipu negara. Atau dia terlalu takut pada ibunya untuk melawan, potong Guntur. Kadang kejahatan terbesar bukanlah yang dilakukan oleh orang jahat, tapi oleh orang baik yang diam saja. Kata-kata Guntur menusuk hati Citra. Ia ingat pagi tadi, Bimo hanya diam ketika ibunya mengusirnya. Bimo hanya menunduk ketika Citra dihina. Lelaki yang dulu melamar Citra dengan karangan bunga dan puisi cinta, kini menjadi patung tak bernyawa di hadapan ibunya. Tiba-tiba, lampu depan mobil menyorot dari celah jendela kontrakan. Citra dan Guntur saling berpandangan. Langit-langit kamar bergetar kecil karena suara pintu mobil ditutup keras. Siapa yang datang malam-malam begini? Bisik Guntur. Citra merapat ke jendela. Ia menyibak sedikit tirai kain tipis yang menutup kaca buram itu. Di luar, terlihat 2 mobil hitam terparkir di mulut gang. Lampu sein mobil itu tidak menyala, seperti sengaja ingin tersamar. 4 orang pria bertubuh tegap turun. Mereka tidak memakai seragam, tapi cara mereka berjalan dan melihat sekeliling menunjukkan bahwa mereka terlatih. Bukan preman kampung biasa. Sembunyiin barangnya,
perintah Guntur. Citra dengan cepat mencabut harddisk dari laptop. Ia menyelipkannya kembali ke kantong celana. Tapi tidak, itu terlalu mudah ditemukan. Matanya mencari tempat aman di sekitar. Makyum, kamar Makyum. Citra berlari keluar kamar dengan langkah sunyi. Ia mengetuk pintu Makyum 3 kali. Nenek tua itu membuka pintu dengan wajah mengantuk. "Nak, ada apa lagi?" Citra masuk ke kamar Makyum. Dengan suara berbisik dan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Mak, tolong simpan ini. Jangan beri siapapun. Saya akan ambil besok jika keadaan sudah aman." Ia menyerahkan harddisk itu ke tangan Makyum. Nenek itu bingung, tapi melihat ketakutan di mata Citra, ia mengangguk. Harddisk kecil itu ia sembunyikan di balik tumpukan kain perca di dalam lemari. Kembali ke kamarnya, Citra mendapati Guntur sudah merapikan laptopnya. Wajah Guntur tegang. Mereka masuk gang. Aku dengar langkah kaki. Belum sempat Citra menjawab, pintu kontrakan di depan terbuka paksa dengan satu tendangan keras. Kayu tua itu retak dan terlepas dari engselnya. 2 pria masuk ke ruang tamu kecil. Seorang lagi berdiri di pintu, memegang telepon genggam seperti merekam. Yang keempat menunggu di luar. "Selamat malam, Dokter Citra," sapa pria paling depan dengan suara berat. Wajahnya tidak asing. Citra pernah melihatnya di rumah Ibu Sri. Pria itu adalah kepala satpam di perusahaan keluarga Bimo. "Pak RT sedang tidak di rumah," kata Citra berusaha tegar. "Ini rumah pribadi. Masuk tanpa izin disebut melanggar hukum." Pria itu tersenyum sinis. "Hukum? Dokter cantik bicara soal hukum? Padahal dokter sendiri yang mencuri data perusahaan orang." "Data itu adalah bukti kejahatan," sela Guntur sambil berdiri. "Dan kalian saat ini sedang melakukan intimidasi terhadap saksi." Pria itu melirik Guntur. "Kau jurnalis sampah itu, ya? Bosan hidup, Gan? Masih ingat kejadian di pelabuhan 2 tahun lalu? Temanmu yang memergoki kontainer palsu itu sekarang masih terbaring lumpuh. Kau mau nasib yang sama?" Guntur terdiam. Wajahnya memucat. Citra tidak tahu kejadian apa yang dimaksud, tapi ia bisa melihat ketakutan di mata sahabatnya itu. "Kami hanya ingin satu hal," pria itu melanjutkan. "Harddisk yang kau curi, serahkan sekarang, dan kami pergi. Tidak ada yang terluka." "Tidak ada harddisk di sini," jawab Citra tegas. Pria itu menghela napas. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, menekan beberapa tombol, lalu mengangkat telepon ke telinganya. "Nyonya," dia bilang, "tidak ada barang di sini." Terdengar suara dari ujung lain telepon. Lalu pria itu menyodorkan ponsel ke arah Citra. "Nyonya Sri ingin bicara denganmu." Citra mengambil ponsel itu dengan tangan dingin. Napasnya dalam. "Kamu kira aku bodoh, Citra?" Suara Ibu Sri terdengar jelas. Ada nada kepura-puraan manis di dalamnya, tapi sekaligus ancaman yang dingin. "Aku tahu kamu mengambil harddisk dari komputer ruang kerja Bimo. Aku juga tahu kamu sudah menyalin data itu ke perangkat pribadimu. Jadi jangan main-main dengan aku." Citra menggigit bibir. "Data itu bukti kejahatan ibu. Transfer ke rekening luar negeri. Nama pejabat yang disuap. Semua itu akan aku bawa ke kejaksaan." Ibu Sri tertawa pendek. "Kejaksaan? Kau pikir kejaksaan akan percaya pada seorang dokter kampung yang diusir karena ketahuan mencuri? Siapa yang lebih terpercaya di mata mereka? Aku pemilik perusahaan ekspor-impor yang taat pajak? Atau kamu perempuan pendendam yang difitnah oleh mertuanya?" Citra terdiam. Ada kebenaran menyakitkan dalam kata-kata Ibu Sri. "Aku kasih waktu sampai subuh," Ibu Sri melanjutkan. "Kembalikan harddisk itu ke rumahku. Datang sendiri, serahkan dengan tanganmu. Dan sebagai gantinya, aku akan berikan kamu uang 1 miliar untuk memulai hidup baru. Cerai saja dengan Bimo. Lupakan semua ini, tidak ada yang perlu tahu." "Dan jika saya menolak?" tanya Citra. "Kau tahu sendiri," suara Ibu Sri berubah dingin. "Kampungmu kecil. Puskesmas tempatmu bekerja tidak akan menerima dokter yang tersangkut kasus pencurian data. Aku bisa hancurkan hidupmu, Citra. Bukan hanya kamu, tapi juga Makyum yang baik hati itu, adik-adikmu di kampung, semua orang yang kamu sayangi." Panggilan ditutup. Citra mengembalikan ponsel itu ke pria di depannya. Tangannya tidak lagi gemetar. Matanya tajam. "Jadi, mau serahkan barangnya?" tanya pria itu. "Tidak," jawab Citra datar. "Silakan cari sendiri kalau kalian yakin barangnya ada di sini. Tapi ingat,
Tanpa surat penggeledahan resmi, apa yang kalian lakukan sekarang adalah tindak pidana. Dan aku akan lapor polisi. Pria itu tertawa. Lapor polisi? Bagus. Ayo, kami antar. Suasana tegang mencekik. Guntur berdiri di samping Citra, tangannya sudah masuk ke dalam ransel, mungkin meraih sesuatu untuk membela diri. Namun sebelum keadaan semakin panas, suara adzan Isya berkumandang dari masjid di ujung gang. Suara merdu itu seperti oase di tengah padang pasir kegelapan. Pria itu melirik temannya. Ada keraguan di matanya. Ia tidak ingin keributan di bulan suara azan, apalagi di kawasan yang penduduknya religius. Ini belum selesai, dokter, kata pria itu sambil berbalik. Kami akan tunggu sampai subuh. Batas waktu Nyonya Sri. Jangan coba-coba kabur, karena kami sudah pasang orang di setiap jalan keluar gang ini. Keempat pria itu pergi. Mobil hitam mereka melaju pelan meninggalkan gang. Lampu depan mobil menyorot gelap, lalu lenyap di tikungan. Citra menutup pintu kontrakan yang sudah rusak itu dengan susah payah. Ia menyandarkan badannya di pintu, lalu perlahan melorot duduk di lantai. Air matanya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah pada Ibu Sri yang begitu kejam. Marah pada Bimo yang diam saja. Dan marah pada dirinya sendiri yang tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Guntur berlutut di sampingnya. Kita harus pindah, Cit. Sekarang juga, sebelum subuh. Kemana? Suara Citra parau. Ke rumah aman. Aku punya tempat. Seorang teman wartawan yang dulu pernah kuselamatkan dari kejaran preman. Kita aman di sana. Citra menggeleng. Harddisknya masih sama Makyum? Biarkan dulu, kata Guntur. Mereka tidak akan mencari di kamar nenek tua. Yang penting kita selamat dulu. Nanti setelah subuh, kita ambil harddiska dan langsung kita bawa ke kantor polisi. Citra menghela napas. Ia berdiri, membersihkan debu dari celananya. Matanya melirik ke arah kamar Makyum. Nenek itu pasti sudah tertidur. Citra tidak tega membangunkannya di tengah malam. Baiklah, kata Citra akhirnya. Aku ikut kamu. Mereka berdua keluar melalui jendela belakang kontrakan. Guntur lebih dulu melompat, lalu membantu Citra turun. Tanah di belakang kontrakan becek karena bekas hujan pagi. Langit malam di atas mereka tertutup awan gelap. Tidak ada bulan atau bintang yang menerangi. Mereka berjalan merayap di antara semak-semak, melompati pagar bambu, dan keluar ke gang yang berbeda. Sebuah motor tua sudah menunggu di sana, diparkir oleh Guntur sejak sore. Cepat naik, bisik Guntur. Citra duduk di boncengan. Mesin motor menyala dengan suara yang terasa terlalu keras di malam yang sunyi. Guntur memutar gas, dan mereka melaju meninggalkan gang sempit itu. Di spion motor, Citra melihat 2 titik lampu merah dari mobil yang masih berjaga di ujung gang utama. Mereka beruntung tidak terlihat. Atau mungkin, mereka hanya diberi waktu sebentar sebelum dikejar. Angin malam membelai wajah Citra. Di sela suara angin dan suara motor, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi kami. Dan lindungi Makyum. Ia tidak tahu bahwa di rumah megah di seberang kota, Ibu Sri baru saja menekan nomor telepon seorang pejabat tinggi. Suara Ibu Sri terdengar kalem, penuh kendali. Pak Heru, maaf mengganggu malam-malam begini. Ada sedikit masalah. Menantu saya mengambil data sensitif. Jangan khawatir, saya sudah kirim orang untuk mengambilnya. Jawaban dari ujung telepon terdengar panik. Ibu Sri tersenyum. Tenang saja, Pak. Tidak akan ada yang bocor. Dan jika dia tetap bandel, kita punya cara sendiri untuk membungkam seseorang tanpa meninggalkan jejak. Di luar, bulan masih tersembunyi di balik awan. Malam itu panjang, dan subuh masih berjam-jam lagi. Subuh belum tiba ketika Citra dan Guntur tiba di rumah aman. Tempat itu adalah sebuah gudang tua di kawasan industri yang sudah tidak beroperasi. Dindingnya tinggi, pagarnya berkarat, dan tidak ada satupun lampu jalan di sekitarnya. Di dalam gudang, seorang pria parubaya dengan rambut gondrong menyambut mereka. Namanya Norman, mantan jurnalis foto yang dulu selamat dari kejaran preman pelabuhan berkat pertolongan Guntur. Di sini aman, kata Norman sambil menyalakan lilin karena listrik sudah terputus sejak lama. Tidak ada tetangga, tidak ada CCTV. Yang tahu tempat ini hanya aku dan Guntur. Citra duduk di atas karung goni bekas. Badannya lelah, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Harddisk itu masih bersama Makyum. Ia harus kembali mengambilnya sebelum siang. Tapi di luar sana,
Orang-orang Ibu Sri pasti sudah berjaga di sekitar kontrakan. Kita tidak bisa kembali ke kontrakan sekarang, kata Guntur seolah membaca pikiran Citra. Mereka pasti sudah menggeledah tempat itu. Tapi Mak Yum baik-baik saja. Aku tadi sempat kirim pesan ke tetangga lewat wartawan lain. Rumah Mak Yum tidak diganggu karena mereka pikir harddisk ada pada kita. Citra menghela napas lega. Namun kelegaan itu hanya berumur pendek. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa menyembunyikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Bukti yang ia miliki harus segera sampai ke tangan aparat penegak hukum yang benar-benar bersih. Tapi kepada siapa? Ibu Sri memiliki koneksi hingga ke pejabat bea cukai dan mungkin juga di kepolisian. Jika Citra sembarangan menyerahkan harddisk, bisa saja bukti itu lenyap dan ia sendiri yang dipenjara karena tuduhan pencurian data. Ada satu cara, kata Citra tiba-tiba. Matanya menatap Guntur dengan tekad yang baru. Aku harus masuk ke gudang ekspor-impor mereka, mendapatkan bukti fisik. Bukan hanya data digital, tapi barang bukti nyata yang tidak bisa dipalsukan. Guntur mengerutkan dahi. Itu gila, gudang itu dijaga satpam 24 jam. Ada kamera CCTV di setiap sudut. Karena itu aku tidak akan masuk sebagai Citra, istri Bimo. Aku akan masuk sebagai orang lain. Norman yang sejak tadi dia mendengarkan, ikut angkat bicara. Ada lowongan petugas kebersihan di kawasan pergudangan itu. Aku dengar dari teman yang kerja di bagian logistik. Mereka merekrut tanpa identitas lengkap karena sistemnya borongan. Mata Citra berbinar. Ini adalah celah yang ia cari. Selama 3 tahun menjadi istri Bimo, ia sering diajak suaminya ke kantor dan gudang. Ia hafal tata letak ruangan. Ia tahu di mana ruang server berada. Ia juga tahu jam berapa biasanya petugas kebersihan mulai bekerja. Berikan aku waktu 1 hari untuk menyiapkan semuanya, kata Norman sambil berdiri. Aku akan carikan seragam dan kartu akses sementara. Tapi ingat, setelah kau masuk, tidak ada yang bisa menolongmu jika kau tertangkap. Citra mengangguk. Aku siap mengambil risiko itu. Sementara itu, di rumah megah Ibu Sri, suasana berbeda. Bimo yang seharian tidak terlihat akhirnya muncul di ruang tamu. Wajahnya pucat. Matanya sembab seperti habis menangis. Ibu Sri yang sedang duduk di sofa sambil minum teh, menatap putranya dengan tatapan sinis. Akhirnya keluar juga dari kamar. Kau seperti tikus yang takut cahaya, Bimo. Bu, hentikan ini, suara Bimo parau. Biarkan Citra pergi dengan damai. Jangan sakiti dia. Ibu Sri meletakkan cangkir tehnya dengan perlahan. Suara cangkir mengenai meja marmer terdengar seperti benturan keras di ruang sunyi itu. Kau pikir aku ini apa, Bimo? Ibu yang kejam? Atau penjahat? Ibu Sri berdiri. Langkahnya mendekati putranya. Semua yang ibu lakukan adalah untuk melindungi keluarga kita. Perusahaan ini didirikan dengan darah dan air mata. Kau pikir semua pejabat itu mau diajak kerja sama hanya karena kebaikan hati? Tidak. Mereka butuh pelicin. Ibu hanya memberikan apa yang mereka minta. Tapi itu melanggar hukum, Bu. Hukum? Ibu Sri tertawa keras. Suaranya menggema di ruang tamu luas itu. Hukum dibuat untuk orang miskin, Bimo. Orang kaya seperti kita membuat hukum. Atau setidaknya, membeli siapapun yang menjalankan hukum. Bimo terdiam. Ia tidak punya kekuatan untuk membantah. Selama 32 tahun hidupnya, ia selalu tunduk pada ibunya. Ayahnya meninggal ketika Bimo masih kecil, dan sejak itu Ibu Sri memegang kendali penuh atas perusahaan dan keluarga. Tapi ibu tidak akan menyakiti Citra, lanjut Ibu Sri dengan nada yang sedikit melunak. Ibu hanya ingin harddisk itu kembali. Setelah itu, Citra bebas pergi. Ibu bahkan akan memberinya uang. Cukup untuk hidup sampai tua. Bimo mengangkat wajahnya. Ada titik air mata di sudut matanya. Ibu janji? Ibu janji. Tapi di balik senyum Ibu Sri, ada rencana lain. Ia sudah memberi perintah kepada anak buahnya. Jika Citra tetap menolak menyerahkan harddisk, maka tidak ada pilihan lain. Kecelakaan. Itulah kata sandi yang mereka gunakan. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja. Di jalan raya, di kamar mandi, bahkan di tempat tidur. Kembali ke gudang tua, Citra menghabiskan sisa malam untuk mempelajari peta gudang ekspor-impor yang digambar Norman dari ingatan. Norman dulu pernah meliput kegiatan bongkar muat di kawasan itu sebelum dilarang masuk. Ini pintu utama. Norman menunjuk gambar kasar di kertas. Ini ruang administrasi.
Di belakang ruang administrasi, ada lorong menuju area kontainer. Yang paling dicurigai adalah kontainer nomor 47-50. Mereka tidak pernah membuka kontainer itu untuk pemeriksaan rutin. Kenapa tidak pernah diperiksa? Tanya Citra. Karena pejabat bea cukai yang bertugas sudah diatur. Mereka hanya memeriksa kontainer nomor 1-46. Sisanya lolos tanpa pemeriksaan. Citra mengangguk. Ia harus mencapai kontainer-kontainer itu. Tapi untuk sampai ke sana, ia harus melewati ruang administrasi dan lorong panjang yang dipenuhi kamera. Norman mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Ini jam tangan. Tapi bukan jam tangan biasa. Ada kamera tersembunyi di sini. Rekam semua yang kau lihat. Jangan ambil barang bukti fisiknya, cukup rekam. Karena jika kau membawa barang, mereka bisa menuduhmu mencuri. Citra mengenakan jam tangan itu di pergelangan kirinya. Benda itu terasa ringan, tapi tanggung jawab di pundaknya terasa sangat berat. 1 hari berlalu. Citra menghafal semua detail. Jalur keluar masuk. Jadwal pergantian satpam. Waktu istirahat petugas kebersihan. Semua ia pelajari dengan saksama. Keesokan paginya, Norman datang dengan seragam petugas kebersihan berwarna abu-abu. Ada juga kartu akses sementara yang hanya berlaku untuk hari itu. Kau akan bergabung dengan tim kebersihan shift pagi. Mulai pukul 8 sampai pukul 4 sore. Jangan mencurigakan. Bersihkan lantai, buang sampah, lakukan tugas seperti biasa. Saat jam istirahat, kau bisa bergerak ke area kontainer. Citra berganti pakaian di sudut gudang. Seragam itu kebesaran, tapi tidak masalah. Rambutnya ia ikat rapi dan ia memakai topi petugas yang menutupi hampir separuh wajahnya. Guntur memandang Citra dengan perasaan campur aduk. Ia ingin mencegah, tapi ia tahu tidak ada cara lain. Hati-hati, bisik Guntur. Jika kau merasa terancam, segera keluar. Bukti tidak seberharga nyawamu. Citra tersenyum tipis. Doakan aku. Norman mengantarkan Citra dengan mobil box tua hingga ke gerbang belakang kawasan pergudangan. Di sana, sudah ada beberapa petugas kebersihan lain yang berkumpul. Seorang mandor dengan suara keras membagikan tugas. Kau yang baru, ya? Mandor itu menunjuk Citra. Tugasmu di Blok C, bersihkan lorong antara ruang administrasi dan area kontainer. Jangan masuk ke ruang administrasi. Itu wilayah bersih. Citra mengangguk. Ia mengambil sapu dan gerobak sampah, lalu berjalan menuju Blok C, jantungnya berdetak sangat cepat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali di ketinggian. Lorong Blok C panjang dan sunyi. Dindingnya terbuat dari beton abu-abu tanpa jendela. Lampu neon di langit-langit menyala redup. Di ujung lorong, Citra bisa melihat tumpukan kontainer biru dan merah. Ia mulai menyapu, seperti yang diperintahkan. Gerakan sapunya teratur, tidak terburu-buru. Matanya terus mengamati sekeliling. Kamera CCTV ada di setiap sudut lorong. 3 di langit-langit, 1 di pintu ruang administrasi, dan 1 lagi di dekat area kontainer. Sekitar pukul 11, suara peluit mandor menandakan waktu istirahat. Para petugas kebersihan berhamburan ke kantin kecil di luar gedung. 3 orang di antaranya terlihat masuk ke kantin. Citra tidak ikut. Ia justru berjalan lebih cepat ke arah kontainer nomor 47. Kontainer itu terletak paling pojok. Warnanya lebih kusam dari yang lain, seolah sengaja tidak dirawat. Gembok besar tergantung di pintunya, tapi gembok itu tidak terkunci. Hanya digantung sebagai hiasan. Citra melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada satpam. Kamera CCTV di sudut lorong berkedip merah, tapi sudut kontainer nomor 47 sedikit buta karena tertutup tumpukan palet kayu. Dengan tangan gemetar, Citra membuka gembok dan menarik tuas pintu kontainer. Pintu besi itu terbuka dengan suara berat. Bau menyengat langsung menusuk hidungnya. Bukan bau tekstil atau elektronik yang biasa disebut dalam dokumen ekspor, tapi bau bahan kimia. Bau yang tidak asing baginya sebagai seorang dokter. Ini adalah bau bahan baku obat-obatan terlarang. Citra menekan tombol di jam tangannya. Kamera kecil itu mulai merekam. Di dalam kontainer, tidak ada pakaian atau barang elektronik. Yang ada adalah puluhan karung putih berisi bubuk putih. Ada juga puluhan kotak kayu bertuliskan huruf Mandarin. Citra membuka sedikit salah satu kotak. Di dalamnya, tersusun rapi pil-pil warna-warni tanpa label. Ia merekam semua. Setiap karung, setiap kotak, setiap detail posisi barang.
Ia juga melihat sebuah buku catatan kecil yang terjatuh di sudut kontainer. Buku itu berisi catatan aliran dana, nama-nama, nomor rekening, dan jumlah uang yang sudah ditransfer. Ini lebih lengkap dari hard disk yang ia curi. Tangannya meraih buku itu dan menyelipkannya ke dalam saku seragam. Ini bukan barang bukti digital. Ini bukti fisik yang sangat kuat. Namun, di tengah kesibukannya merekam, ia tidak menyadari bahwa lampu kamera CCTV di sudut lorong berubah dari merah berkedip menjadi merah menyala terus. Kamera itu tidak buta. Kamera itu justru merekam setiap gerakannya dari sudut berbeda. Di ruang keamanan, seorang satpam menatap layar monitor dengan mata membelalak. Ia segera mengangkat telepon. Kepala, ada orang asing masuk kontainer nomor 47. Dia memakai seragam kebersihan, tapi saya tidak pernah melihatnya di shift sebelumnya. Suara dari ujung telepon terdengar panik. Jangan biarkan dia keluar dari gedung. Tutup semua pintu. Aku akan kirim tim penangkap. Citra baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika ia mendengar suara pintu besi di ujung lorong tertutup dengan keras. Ia menoleh. Lampu CCTV di dekat pintu menyala merah terus. Matanya terbelalak. Ia tahu, ia sudah ketahuan. Tanpa pikir panjang, Citra berlari. Ia meninggalkan kontainer itu terbuka. Sepatunya yang tipis terpeleset di lantai licin, tapi ia segera bangkit. Ia berlari sekencang mungkin menuju pintu darurat yang ia hafal dari peta Norman. Tapi pintu darurat itu terkunci dari luar. Suara langkah kaki banyak orang terdengar dari ujung lorong. Disusul suara teriakan, "Dia di sana, kejar!" Citra membantingkan tubuhnya ke pintu darurat. Kayu tua itu berderit tapi tidak terbuka. Ia melihat ke sekeliling. Lorong panjang, 2 jalur. Kiri menuju kantin, kanan menuju area pengemasan. Tidak ada tempat bersembunyi. Ia memilih belok kanan. Melewati tumpukan kardus, melewati forklift yang tidak terpakai. Suara kejaran semakin dekat. Ia bisa mendengar suara napas para pria yang mengejarnya. Citra menemukan sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Itu adalah ruang panel listrik. Tanpa pikir panjang, ia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Dalam gelap, ia meraba-raba dinding. Ada tumpukan kabel dan saklar besar. Ia bersembunyi di balik panel utama, menahan napas. Langkah kaki berhenti di depan pintu. Dia masuk ke sini. Pintunya hangat, baru saja ditutup. Suara pria itu terdengar sangat dekat. Tangan Citra meremas buku catatan di sakunya. Ia berdoa dalam hati. Ya Allah, selamatkan aku. Pintu ruangan mulai terbuka. Seseorang menyalakan senter ponsel. Sorot cahaya bergerak lambat, menyapu setiap sudut ruangan. Citra memejamkan mata. Ia tidak bisa berlari lagi. Ia hanya bisa berharap pada keajaiban. Dan di ujung lorong yang gelap itu, suara sirine polisi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Sirine polisi yang terdengar dari kejauhan ternyata bukanlah keajaiban yang menyelamatkan Citra. Sirine itu hanya lewat di jalan raya depan kawasan pergudangan, lalu menjauh dan lenyap. Tidak ada mobil polisi yang masuk ke dalam area gudang. Tidak ada pertolongan yang datang. Namun, sirine itu cukup untuk membuat para pengejarnya terkejut sejenak. Sorot senter ponsel yang tadi hampir menyentuh wajah Citra, berhenti bergerak. Pria yang memegang ponsel itu menoleh ke arah pintu. "Polisi?" bisik salah satu dari mereka. "Bukan, cuma lewat," jawab yang lain. "Tetap cari dia." Kepala bilang jangan sampai kabur. Suara pintu ruangan ditutup kembali. Langkah kaki menjauh. Mereka pergi ke arah lain, mungkin mengira Citra sudah melompat keluar melalui jendela belakang gedung. Citra masih terdiam di balik panel listrik. Dadanya naik turun menahan napas. Keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Buku catatan di saku seragam terasa seperti batu bata yang sangat berat. Ia menunggu sampai benar-benar yakin tidak ada suara langkah. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Setelah itu, ia perlahan merangkak keluar dari persembunyian. Pintu ruangan ia buka sedikit. Lorong gelap dan sunyi. Lampu neon di langit-langit mati semua. Mungkin petugas keamanan sengaja memadamkan listrik agar Citra tidak bisa melihat jalan keluar. Tapi Citra hafal lorong ini dari peta Norman. Ia meraba dinding dengan ujung jari, mencari tekstur yang berbeda. Di sudut ketiga dari pintu panel listrik, ada sebuah pintu kecil yang menuju ke saluran pembuangan air. Pintu itu hanya cukup untuk 1 orang merangkak. Citra membuka pintu besi kecil itu. Bau tanah basah dan air kotor langsung menyergap. Ia tidak punya pilihan.
Dengan merangkak, ia memasuki terowongan gelap. Air setinggi mata kaki menggenang di lantai. Tikus-tikus kecil berlarian di depannya, ketakutan oleh cahaya ponsel yang ia nyalakan. Terowongan itu berliku-liku. Setiap beberapa meter, ada cabang ke kiri atau kanan. Citra mengingat-ingat peta Norman. Norman pernah bilang bahwa saluran pembuangan di kawasan pergudangan ini bermuara di sebuah selokan besar di belakang masjid. Masjid, itu kata kuncinya. Jika Citra bisa mencapai masjid, ia bisa bersembunyi di sana. Setidaknya, orang-orang Ibu Sri tidak akan berani menyerbu tempat ibadah. Merangkak puluhan meter di dalam air kotor membuat tubuh Citra terasa remuk. Lututnya lecet. Telapak tangannya tergores pecahan keramik. Tapi ia terus maju. Setiap kali rasa takut menyergap, ia mengingat wajah pasien-pasiennya di puskesmas. Ia ingat seorang nenek tua yang tidak bisa membeli obat karena harganya mahal akibat pungli di pelabuhan. Ia ingat seorang bocah yang sakit parah karena makanan kadus yang lolos dari pemeriksaan bea cukai. Semua itu adalah ulah jaringan Ibu Sri. Tidak akan aku biarkan mereka terus merusak negara ini, bisik Citra di antara napas tersengal. Akhirnya, setelah hampir 20 menit merangkak, Citra melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Itu adalah lubang pembuangan yang tertutup kisi-kisi besi. Dengan sisa tenaga, ia mendorong kisi-kisi itu. Besi tua itu berderit lalu terlepas. Citra keluar dari lubang. Ia berada di selokan besar yang mengelilingi tembok belakang masjid. Masjid itu tidak terlalu besar, tapi cukup ramai karena waktu menunjukkan pukul 1 siang. Beberapa orang terlihat keluar setelah menunaikan salat zuhur. Dengan seragam kotor basah dan bau selokan, Citra merangkak naik ke tepi selokan. Beberapa orang memandangnya dengan heran. Seorang bapak-bapak bersarung menghampiri. "Nak, kamu kenapa? Kecelakaan?" tanya bapak itu. Citra menggeleng. Napasnya masih tersengal. Saya dikejar orang jahat. Pak, tolong, izinkan saya masuk ke masjid." Bapak itu tidak banyak bertanya. Ia membantu Citra berdiri dan memapahnya masuk ke serambi masjid. Wanita-wanita yang sedang mengaji di ruang samping segera menghampiri. Mereka membawakan air wudhu dan mukena. "Bersihkan diri dulu, nak," kata seorang ibu-ibu. "Di sini aman. Tidak ada yang berani masuk masjid untuk berbuat jahat." Citra menangis. Bukan karena takut, tapi karena haru. Di saat ia dikhianati oleh keluarga suaminya, justru orang-orang asing di masjid inilah yang membantunya tanpa pamrih. Ia membersihkan diri seadanya. Mukena yang dipinjamkan terasa lembut di kulitnya. Di ruang utama masjid, ia duduk di lantai karpet, bersandar pada tiang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih waspada. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana yang basah. Untungnya ponsel itu masih menyala. Ada beberapa pesan masuk dari Guntur. "Citra, kabar apa? Aku dengar ada kejar-kejaran di gudang." Citra membalas dengan jari gemetar. "Aku di masjid dekat kawasan pergudangan. Jemput aku. Tapi hati-hati, mereka mungkin masih berpatroli." 15 menit kemudian, suara motor tua terdengar di parkiran masjid. Guntur datang dengan jas hujan hitam, meskipun cuaca sedang terik. Wajahnya tegang. Matanya cepat mengamati sekeliling. Citra keluar dari masjid. Guntur langsung memeluknya. "Kamu selamat." "Syukur alhamdulillah." "Bawa aku pergi dari sini," kata Citra pelan. "Aku dapat barang bukti baru. Buku catatan aliran dana." Mata Guntur membelalak. "Benarkah? Itu lebih dari cukup untuk menangkap mereka." Tanpa membuang waktu, Citra naik ke boncengan motor. Guntur memutar gas, dan mereka melaju meninggalkan masjid. Di spion, Citra tidak melihat siapapun yang mengikuti. Namun ia tidak tahu bahwa di balik kaca buram sebuah mobil hitam yang terparkir di seberang jalan, seorang pria sedang merekam foto mereka. Telepon berdering di rumah Ibu Sri. "Nyonya, Targes sudah keluar dari gudang. Tampaknya dia berhasil mengambil sesuatu. Sekarang sedang menuju ke arah timur bersama jurnalis itu." Ibu Sri yang sedang duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan wajah dingin. "Kejar. Jangan biarkan mereka sampai ke rumah aman. Kali ini, jangan tangkap hidup-hidup." "Perintah, Nyonya." Panggilan ditutup. Ibu Sri memencet nomor lain. "Kali ini ke Bimo. Kemarilah, nak. Ada yang harus kau lakukan." Bimo yang sedang duduk di taman belakang, bergegas masuk. Wajahnya masih pucat. "Ada apa, Bu?"
Ibu Sri berdiri dan berjalan mendekati putranya. Dengan lembut, ia menyentuh pipi Bimo. Kau tahu sendiri bahwa Citra mengambil barang milik keluarga kita. Ibu sudah berusaha baik, tapi dia tetap bandel. Sekarang, ibu ingin kau yang menjemputnya. Bimo mengerjap. Jemput? Kemana? Kemanapun dia bersembunyi. Kau suaminya. Dia pasti akan menurut jika kau yang bicara. Bawa dia pulang. Ibu janji tidak akan menyakitinya. Ibu hanya ingin buku catatan dan harddisk itu kembali. Bimo terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia masih mencintai Citra. Tapi ia juga takut pada ibunya. Apakah kau tidak mencintai ibu? Ibu Sri memasang wajah sedih. Ibu membesarkanmu sendirian setelah ayahmu meninggal. Ibu bekerja keras membangun perusahaan ini. Dan sekarang, kau lebih memilih istri yang baru kau kenal 3 tahun daripada ibumu sendiri. Kata-kata itu seperti pisau yang menikam dada Bimo. Air matanya jatuh. Baik, Bu, saya akan coba mencari Citra. Ibu Sri tersenyum. Ia menepuk pundak putranya. Itu anak ibu yang baik. Sekarang pergi. Anak buah ibu sudah tahu di mana persembunyian mereka. Bimo keluar rumah dengan perasaan berat. Ia naik ke mobilnya, tapi tidak langsung menstarter mesin. Ia duduk termenung di balik setir. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik. Kali ini kau harus memilih, Bimo, ibu atau kebenaran. Sementara itu, Citra dan Guntur sudah sampai di pinggir kota. Mereka melewati perkebunan singkong yang luas, lalu memasuki jalan setapak menuju sebuah pondok tua di tepi sungai. Itulah rumah aman kedua yang disiapkan Norman. Namun, sebelum mereka masuk ke pondok, Citra melihat pantulan cahaya dari kejauhan. Gan, ada mobil di belakang kita, bisik Citra. Guntur menoleh. 2 mobil hitam melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tanah berdebu itu. Debu beterbangan di belakangnya seperti badai kecil. Masuk cepat, teriak Guntur. Mereka berlari menuju pondok. Norman sudah berdiri di pintu dengan wajah panik. Aku lihat dari jendela. Mereka datang. Cepat ke belakang. Ada perahu kecil di sungai. 3 orang turun dari mobil pertama. Mereka membawa pentungan dan pisau. Wajah-wajah mereka sama seperti yang mengejar Citra di gudang. Dokter Citra, jangan buat kami repot, teriak salah satu dari mereka. Nyonya hanya minta barangnya. Serahkan, dan kami tidak akan lukai kamu. Citra tidak menjawab. Ia, Guntur, dan Norman berlari ke belakang pondok. Di dermaga kecil, sebuah perahu kayu sudah terikat. Norman mendorong perahu itu ke air. Cepat naik, teriak Norman. Citra dan Guntur naik ke perahu. Norman mendorong perahu hingga menjauh dari tepi, lalu ia sendiri melompat masuk. Guntur menarik tali mesin tempel. Mesin itu menggerung, lalu perahu melaju cepat meninggalkan dermaga. Anak buah Ibu Sri sampai di tepi sungai beberapa detik kemudian. Mereka berteriak-teriak sambil melempar batu, tapi perahu sudah terlalu jauh. Citra menoleh ke belakang. Pondok itu semakin kecil, lalu lenyap di balik tikungan sungai. Napasnya mulai teratur kembali. Namun, ia belum tahu bahwa Bimo sedang dalam perjalanan menuju ke arah yang sama. Ibu Sri telah melacak lokasi ponsel Guntur. Dan kali ini, Bimo diperintahkan untuk menjemput paksa. Sementara itu, di ruang kerjanya, Ibu Sri menatap foto Citra di layar komputer. Matanya menyipit. Dengan suara dingin, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kamu hebat, Citra. Tapi tidak ada yang bisa lolos dari keluarga Sri. Sungai ini akan membawamu ke hilir, dan di hilir itu sudah ada jaring yang menunggu. Di atas perahu yang melaju kencang, Citra memegang erat buku catatan di sakunya. Ia tidak tahu bahwa sungai yang mereka lewati bermuara di pelabuhan yang dikuasai oleh kaki tangan Ibu Sri. Malam mulai turun. Langit berwarna jingga, dan pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Perahu kayu itu akhirnya berlabuh di dermaga kecil sebuah desa nelayan. Mesin tempel mati setelah kehabisan bensin. Langit sudah gelap. Hanya cahaya bulan yang tersembunyi di balik awan tipis yang menerangi permukaan sungai yang tenang. Citra turun dari perahu dengan tubuh gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena kelelahan dan ketegangan yang menumpuk sejak pagi. Guntur membantu memapahnya berjalan ke darat. Norman mengikat perahu ke tiang kayu yang lapuk. Kita tidak bisa berhenti lama, kata Norman sambil mengamati sekeliling. Mereka pasti akan mencari ke arah hilir. Citra menggeleng. Aku tidak bisa terus berlari, Gan. Badanku sudah tidak kuat.
Biarkan aku istirahat sebentar. Kita cari tempat yang aman di desa ini. Guntur mengangguk. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan setapak di antara rumah-rumah panggung nelayan. Desa itu tampak sepi. Hanya sesekali terdengar suara ayam atau kambing dari balik pagar bambu. Seorang bapak tua yang sedang duduk di teras rumahnya menawarkan bantuan. Wajah Citra yang pucat dan seragamnya yang masih basah membuat bapak itu iba. "Masuk, Nak. Kalian bisa istirahat di sini. Tidak ada orang jahat di desa kami," kata bapak itu dengan logat Jawa yang kental. Citra menerima tawaran itu. Mereka masuk ke rumah panggung sederhana. Di ruang tamu yang sempit, Citra duduk bersila di atas tikar pandan. Guntur duduk di sampingnya. Norman duduk di dekat pintu, tetap waspada. Bapak tua itu membawakan teh panas dan pisang rebus. "Makan dulu, Nak. Nanti kalau sudah pulih tenaganya, silakan lanjutkan perjalanan." Citra mengucapkan terima kasih. Tangan dinginnya memegang cangkir teh. Hangatnya menyebar ke seluruh tubuh. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. 20 menit kemudian, suara mobil terdengar dari kejauhan. Bukan mobil biasa. Mobil mewah dengan mesin besar yang suaranya khas. Suara itu mendekat, lalu berhenti tidak jauh dari rumah bapak tua itu. Norman yang duduk di dekat jendela, mengintip keluar. Wajahnya berubah tegang. "Mobil hitam. Sama seperti yang mengejar kita." Guntur segera berdiri. "Kita harus pergi." Tapi Citra menggeleng. "Tidak. Aku tidak bisa lari terus. Biarkan aku yang menghadapi mereka." Sebelum Guntur bisa melarang, pintu rumah terbuka. 3 pria bertubuh tegap masuk. Di belakang mereka, seorang pria dengan jas rapi melangkah pelan. Wajahnya lesu, matanya sembab. "Bimo, suami Citra." Citra terdiam. Hatinya berdesir campur aduk. Ada rasa marah, ada rasa kecewa, tapi juga ada rasa iba melihat wajah Bimo yang tampak hancur. "Citra," bisik Bimo. Guntur segera berdiri di depan Citra. "Jangan dekati dia, Bimo. Aku tahu kau diutus ibumu untuk mengambil barang bukti." Bimo mengangkat kedua tangannya. "Aku tidak membawa senjata. Aku tidak datang untuk menyakiti Citra." "Lalu untuk apa?" Suara Citra keluar pelan. Ia berdiri, berjalan melewati Guntur, dan berdiri tepat di hadapan suaminya. "Kau datang untuk membujukku agar menyerahkan hard disk? Atau kau datang untuk membawaku kembali ke rumah sakit karena dihabisi oleh preman ibumu?" Air mata Bimo jatuh. "Citra, maafkan aku. Maafkan aku selama ini hanya diam. Maafkan aku karena tidak pernah membelamu di depan ibu." "Maaf tidak cukup, Bimo." Suara Citra mulai bergetar. 3 tahun aku di rumah itu. 3 tahun aku dihina, direndahkan, dan kau hanya diam. Sekarang aku tahu alasannya. Kau takut. Kau takut kehilangan harta. Kau takut kehilangan perusahaan. Bukan itu?" Bimo membentak. Semua orang di ruangan itu terkejut. Bimo tidak pernah membentak. Lelaki itu selalu lembut, selalu pelan. Tapi kali ini nadanya meninggi. "Aku takut kehilangan ibu. Sejak ayah meninggal, hanya ibu yang aku punya. Dia mengancam akan bunuh diri jika aku menikahimu. Dia bilang aku durhaka jika tidak menuruti semua keinginannya. Aku hidup dalam ketakutan, Citra. Setiap hari, selama bertahun-tahun." Ruang tamu itu sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Citra menatap Bimo. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan di mata lelaki itu. Bukan rasa takut, bukan kepengecutan, tapi rasa sakit yang tertahan terlalu lama. "Tapi sekarang aku sadar," Bimo melanjutkan. Suaranya parau, seperti orang yang menahan tangis. "Apa yang ibu lakukan bukanlah untuk melindungi keluarga. Ibu melindungi kejahatan. Ibu melindungi uang haram. Aku sudah terlalu lama menjadi boneka." Bimo merogoh saku jasnya. Guntur dan Norman otomatis sigap. Tapi Bimo hanya mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. "Ini?" Bimo menyerahkan amplop itu ke Citra. "Buku rekening rahasia ibu. Bukan rekening perusahaan. Rekening pribadinya di luar negeri. Ada juga rekaman percakapan ibu dengan Pak Heru tentang aliran dana. Aku merekamnya diam-diam selama setahun terakhir." Citra menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas fotokopi dan sebuah USB drive. Matanya membaca sekilas. Angka-angka yang tertera sangat besar. Jauh lebih besar dari data di hard disk yang ia curi.
Ini bisa menjebloskan ibumu ke penjara, Bimo, kata Citra perlahan. Aku tahu. Kau rela? Bimo mengusap air matanya dengan punggung tangan. Ibu mungkin akan membenciku. Tapi lebih baik dibenci karena kebenaran daripada dicintai karena kebohongan. Tiba-tiba, ponsel Bimo berdering. Layar ponsel itu menampilkan nama, Ibu. Bimo menatap layar itu beberapa detik. Lalu ia mengangkat telepon dan menekan tombol speaker. Bimo, sudah dapat Citra? Suara Ibu Sri terdengar jelas. Ada nada tidak sabar di dalamnya. Bimo menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara dengan tegas pada ibunya. Ya, Bu, aku sudah bertemu Citra. Bagus. Sekarang ambil barang itu darinya. Paksa kalau perlu. Bawa dia ke rumah. Ibu sudah siapkan tim pengacara. Kita akan bawa dia ke polisi dengan tuduhan pencurian data. Bimo menutup mata. Tangannya gemetar memegang ponsel. Tidak, Bu. Aku tidak akan melakukan itu. Suasana di ujung telepon mendadak sunyi. Apa katamu? Suara Ibu Sri berubah dingin. Aku bilang, tidak. Cukup, Bu. Cukup sudah kebohongan ini. Citra tidak mencuri apapun. Dia hanya menemukan bukti kejahatan ibu. Kejahatan keluarga kita. Transfer ilegal. Suap pada pejabat. Penyelundupan barang terlarang. Semua itu sudah ada buktinya. Ibu Sri tertawa. Tapi tawanya pahit. Kau gila, Bimo. Kau melawan ibumu sendiri demi seorang perempuan kampung. Bukan demi Citra, Bu. Demi kebenaran. Aku tidak mau menjadi bagian dari kejahatan ini lagi. Aku sudah menyerahkan semua bukti ke Citra. Termasuk rekaman percakapan ibu dengan Pak Heru. Diam panjang. Lalu suara Ibu Sri pecah. Bukan marah, tapi tangis. Tangis histeris yang tidak pernah Bimo dengar sebelumnya. Kau tega melakukan itu pada ibumu sendiri? Ibu yang melahirkanmu? Ibu yang membesarkanmu sendirian? Air mata Bimo jatuh lagi. Tangannya yang memegang ponsel bergetar hebat. Tapi suaranya tetap tegas. Ibu yang saya cintai, Bu. Tapi cinta tidak berarti membenarkan kejahatan. Saya akan mendampingi ibu di pengadilan nanti. Saya akan berdoa untuk ibu setiap hari. Tapi saya tidak bisa diam lagi. Panggilan ditutup dari sisi Ibu Sri. Ruang tamu itu sunyi. Bimo menjatuhkan ponselnya ke lantai kayu. Tubuhnya lemas. Ia berlutut di hadapan Citra. Maafkan aku, bisiknya. Maafkan aku karena baru bertindak sekarang. Maafkan aku karena telah membiarkan ibu menyakitimu bertahun-tahun. Citra berlutut di hadapan Bimo. Ia meraih kedua tangan suaminya yang dingin dan gemetar. Air matanya jatuh bercampur dengan air mata Bimo. Aku sudah memaafkanmu, Bimo, kata Citra pelan. Sejak lama, yang aku tunggu bukan permintaan maafmu. Yang aku tunggu adalah keberanianmu. Guntur dan Norman hanya bisa terdiam menyaksikan. Norman mengusap matanya dengan lengan baju. Guntur menepuk pundak Bimo. Kau melakukan hal yang benar, Bimo, kata Guntur. Kadang mencintai keluarga berarti juga berani mengatakan tidak pada kejahatan mereka. Bimo mengangkat wajahnya. Ia menatap Citra. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Ibu pasti akan marah besar. Dia tidak akan menyer begitu saja. Citra berdiri. Ia menggenggam amplop berisi bukti baru dari Bimo. Matanya menatap keluar jendela, ke arah sungai yang gelap. Kita harus segera ke Kejaksaan Agung. Bukan kantor polisi, karena polisi mungkin sudah ada yang diatur oleh ibumu. Kita harus ke tingkat yang lebih tinggi. Guntur, bisakah kau atur pertemuan dengan jurnalis senior yang bisa mempublikasikan ini setelah kita lapor? Guntur mengangguk. Aku punya kontak. Tapi kita harus bergerak cepat. Malam ini juga. Norman berdiri. Aku tahu jalur tikus ke kota. Tidak akan terdeteksi oleh siapapun. Tapi kita harus jalan kaki beberapa kilometer. Bimo bangkit. Aku ikut. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kembali ke sisi ibu sampai keadilan ditegakkan. Mereka berlima bergegas keluar rumah. Citra sempat berpamitan pada bapak tua yang telah menampung mereka. Bapak itu hanya tersenyum dan berdoa agar mereka selamat. Malam semakin larut. Di langit, bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Namun di kejauhan, di rumah megah Ibu Sri, lampu-lampu masih menyala terang. Ibu Sri duduk di kursi ruang kerjanya. Ia tidak menangis lagi. Matanya kering dan dingin. Di depannya,
Ada pistol kecil berwarna perak yang selama ini tersembunyi di laci meja. Jika kalian ingin menghancurkanku, bisik Ibu Sri, bersiaplah karena aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ia mengangkat telepon dan menghubungi Pak Heru. Pak Heru, anak saya sudah berkhianat. Semua bukti sudah ada di tangan mantan menantu saya. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Suara panik di ujung telepon terdengar keras. Ibu Sri tetap tenang. Kita harus habisi mereka malam ini juga. Tidak ada pilihan lain. Fajar belum lagi menyingsing ketika Citra dan rombongan tiba di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Bukan kontrakan tempat Mak Yung dulu, tapi tempat baru yang dirahasiakan oleh Norman. Rumah itu milik seorang nelayan tua yang sedang merantau keluar pulau. Norman mendapat izin untuk menggunakannya sementara. Citra merebahkan tubuhnya di atas dipan tipis. Badannya terasa remuk. Setiap otot terasa sakit. Tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Bukti-bukti yang mereka kumpulkan sudah sangat kuat. Harddisk dari rumah Ibu Sri, buku catatan dari kontainer ilegal, dan rekaman percakapan serta buku rekening rahasia dari Bimo. Semua itu cukup untuk menjebloskan Ibu Sri dan jaringan pejabat korup ke penjara. Guntur duduk di pojok ruangan dengan laptopnya. Jari-jarinya sibuk mengetik pesan pada beberapa kontak jurnalis senior. Norman berjaga di luar. Bimo duduk di kursi kayu dekat pintu. Wajahnya masih pucat, matanya kosong menatap lantai. Tiba-tiba, ponsel Guntur berdering. Suara dari ujung telepon terdengar terburu-buru. Guntur mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah tegang. Apa? Kapan? Tanya Guntur. Jawaban dari ujung telepon membuat Guntur menutup mata sejenak. Ia menghela napas panjang. Baik, aku akan koordinasi. Panggilan ditutup. Guntur menatap Citra. Ada informasi baru. Malam ini juga, Ibu Sri akan melakukan pengiriman besar-besaran dari pelabuhan. 2 kontainer penuh barang ilegal akan dikirim ke luar negeri dengan kedok ekspor tekstil. Jika barang itu berhasil keluar, bukti di tangan kita tidak akan cukup untuk menjerat Ibu Sri karena barang bukti fisiknya sudah lenyap. Citra duduk tegak. Matanya menyala. Kita harus menggagalkan pengiriman itu. Tidak bisa sendirian, kata Guntur. Aku sudah menghubungi beberapa jurnalis. Mereka akan membantu mengawal kasus ini. Tapi untuk penggerebekan, kita butuh aparat yang benar-benar bersih. Aku punya satu nama. Kepala Kejaksaan Negeri yang baru. Beliau dikenal tidak bisa disuap. Aku akan menghubunginya. Bimo yang dari tadi diam, angkat bicara. Aku tahu jadwal pengirimannya. Ibu biasanya menggunakan kapal kargo yang berangkat pukul 2 dini hari. Pemeriksaan terakhir dilakukan pukul 11 malam. Pejabat bea cukai yang bertugas malam itu adalah anak buah Pak Heru. Mereka akan meloloskan kontainer tanpa pemeriksaan. Jadi kita punya waktu dari sekarang sampai jam 11 malam untuk mempersiapkan semuanya, kata Citra. Guntur mengangguk. Aku akan ke kantor kejaksaan sekarang. Norman, kau temani aku. Citra, kau dan Bimo tetap di sini. Jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Citra menggeleng. Tidak, aku ikut. Bukti-bukti ini ada padaku. Aku yang harus menjelaskan semuanya pada kejaksaan. Guntur ingin membantah, tapi ia tahu Citra benar. Tanpa kehadiran Citra, data-data itu hanya akan dianggap sebagai dokumen yang tidak jelas asal-usulnya. Mereka bersiap berangkat. Norman memarkir mobil tua di depan rumah. Namun, saat Citra hendak keluar, ponsel Bimo berdering. Sebuah pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Hati-hati, ada pengkhianat di antara kalian. Bimo menunjukkan pesan itu pada Citra. Wajah mereka berdua pucat. Siapa pengkhianat itu? Guntur? Norman? Atau bahkan bapak tua yang menolong mereka semalam? Kita tidak punya waktu untuk saling curiga, kata Citra tegas. Kita tetap berjalan sesuai rencana. Tapi kita tidak akan memberitahu detail lengkap pada siapapun. Hanya aku, Guntur, dan Bimo yang tahu target akhir kita. Norman mengemudikan mobil. Guntur duduk di sampingnya. Citra dan Bimo di kursi belakang. Mereka melewati jalan-jalan sepi menuju pusat kota. Namun, di tengah perjalanan, Norman tiba-tiba membelokkan mobil ke arah yang berbeda. Apa yang kau lakukan, Norman? Tanya Guntur curiga. Norman tidak menjawab. Wajahnya tegang. Matanya terus menatap jalan. Di spion, terlihat 2 mobil hitam mengikuti dari belakang. Mereka sudah tahu rute kita, kata Norman pelan. Aku mencoba membuang mereka,
Tapi sepertinya mereka sudah memasang pelacak di mobil ini. Atau seseorang sudah memberitahu mereka rencana kita, kata Bimo sambil melirik Norman tajam. Norman menghela napas. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi aku bukan pengkhianat. Aku hanya mantan jurnalis yang ingin melihat keadilan. Tidak lebih. Citra memegang tas kecilnya yang berisi semua bukti. Tangannya gemetar. Siapapun pengkhianat itu, mereka harus segera sampai ke kejaksaan sebelum terlambat. Mobil melaju kencang melewati tikungan tajam. Di belakang, dua mobil hitam semakin mendekat. Norman membanting setir ke kiri, memasuki jalan pintas yang hanya dikenal oleh warga lokal. Mobil itu melompat-lompat di jalan berbatu. Tiba-tiba, dari persimpangan, sebuah truk kontainer melaju kencang dan memotong jalan mereka. Norman tidak sempat mengerem. Mobil menabrak bagian belakang truk dengan suara keras. Kaca depan pecah. Kepala Norman terbentur setir. Guntur terlempar ke depan, tapi sabuk pengaman menyelamatkannya. Citra dan Bimo tersentak keras. Tas kecil Citra terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai mobil. Ambil tasnya, teriak Citra pada Bimo. Bimo meraih tas itu. Tapi sebelum ia sempat memberikannya pada Citra, pintu mobil di sisi kanan terbuka paksa. Seorang pria bertopeng menarik Bimo keluar. Pria lain membuka pintu di sisi Citra. Mereka bertiga ditarik keluar dari mobil. Norman dan Guntur juga tidak luput. 5 pria bertopeng mengelilingi mereka dengan pentungan dan pisau. Serahkan barangnya, kata pria tertinggi di antara mereka. Tidak, jawab Citra tegas. Pria itu tertawa. Kami sudah diperintahkan untuk mengambil dengan cara apapun. Jangan paksa kami menyakiti wanita. Bimo yang masih memegang tas, mencoba berlari. 2 pria langsung mengejar dan menjatuhkannya. Tas itu direbut. Bimo dihajar dengan pentungan hingga tubuhnya terlipat kesakitan. Citra berteriak melihat suaminya dipukuli. Ia berlari ke arah Bimo, tapi seorang pria menahan lengannya. Jangan sakiti dia, teriak Citra. Pria tertinggi itu membuka tas. Ia mengeluarkan hard disk, buku catatan, USB drive, dan amplop berisi dokumen. Satu persatu ia lihat. Ini semua? Atau masih ada yang kau sembunyikan di tempat lain? Tanyanya. Citra tidak menjawab. Matanya hanya tertuju pada Bimo yang tergeletak dengan wajah penuh darah. Pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat pada anak buahnya. Bawa mereka ke pelabuhan. Nyonya ingin bertemu langsung. Mereka diikat tangannya dan didorong masuk ke dalam mobil hitam. Citra, Bimo, Guntur, dan Norman dipisahkan ke mobil yang berbeda. Sopir mobil yang membawa Citra melaju kencang menuju arah timur. Citra bisa menebak tujuan mereka. Pelabuhan. Setelah sekitar 40 menit, mobil berhenti di sebuah gudang kosong di kawasan pelabuhan. Udara terasa lembab dan bau garam. Lampu gudang menyala redup. Citra diturunkan. Ia diseret masuk ke dalam. Di sana, sudah ada Ibu Sri yang duduk di kursi lipat dengan tangan bersilang. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Di samping Ibu Sri, berdiri Pak Heru dengan setelan jas yang kusut. Wajahnya gelisah. Matanya tidak berani menatap Citra. Selamat malam, menantu kesayanganku, sapa Ibu Sri dengan nada sinis. Aku sudah katakan, jangan main-main denganku. Tapi kau tidak pernah mendengar, bukan? Citra menatap Ibu Sri dengan mata penuh amarah. Ibu tidak bisa lolos dari keadilan. Bukti mungkin sudah Ibu ambil, tapi masih ada salinannya. Guntur pasti sudah menyimpan salinannya di tempat yang tidak akan Ibu temukan. Ibu Sri tertawa. Kau kira aku tidak tahu? Rumah Norman sudah digeledah. Semua perangkat elektroniknya sudah disita. Laptop Guntur sudah kami ambil. Tidak ada salinan lagi, Citra. Semua sudah kembali ke tangan yang benar. Jantung Citra berdetak kencang. Apakah benar semua bukti sudah lenyap? Tiba-tiba, suara langkah kaki dari belakang. Seseorang masuk ke gudang. Citra menoleh. Matanya membelalak. Yang masuk adalah Norman. Tapi Norman tidak diikat. Norman berjalan bebas. Wajahnya tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Ada senyum miring di bibirnya. Norman, kau? Bisik Citra. Maaf, Citra, kata Norman sambil mendekati Ibu Sri. Tawaran Nyonya Sri terlalu bagus untuk ditolak. 2 miliar rupiah dan perlindungan ke luar negeri. Sementara kalian hanya menawarkan bahaya dan ketidakpastian. Guntur yang baru saja digiring masuk, berteriak marah. Norman,
Aku yang menyelamatkanmu dari kejaran preman pelabuhan. Aku yang mempertaruhkan nyawaku untukmu. Norman menunduk. Aku tahu, Gan, dan itu sebabnya aku minta maaf. Tapi aku sudah lelah hidup sebagai buron. Aku ingin hidup tenang. Ibu Sri bertepuk tangan pelan. Bagus, Norman. Kau memang pilihan tepat. Sekarang, kita selesaikan urusan ini. Ia berdiri dan berjalan mendekati Citra. Dengan ujung jarinya, Ibu Sri mengangkat dagu Citra. Kau cantik, Citra. Itu sebabnya Bimo jatuh cinta padamu. Tapi kecantikan tanpa kepintaran hanya akan menjadi bencana. Dan kau terlalu pintar untuk wanita kampung sepertimu. Sayang sekali, kepintaranmu membawamu ke tempat ini. Bu, hentikan. Suara Bimo terdengar parau. Ia ditandu oleh dua anak buah Ibu Sri. Wajahnya bengkak, bibirnya pecah. Jangan lukai Citra. Ibu Sri menatap putranya dengan dingin. Kau sudah memilih, Bimo. Kau memilih perempuan ini daripada ibumu. Sekarang kau lihat sendiri akibatnya. Ibu Sri memberi isyarat pada anak buahnya. Seorang pria mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Citra. Tunggu, teriak Bimo. Dengan sisa tenaga, ia melepaskan diri dari pegangan pria yang menahannya. Ia berlari sekencang mungkin dan berdiri di depan Citra, membentengi tubuh istrinya. Dor! Suara tembakan memecah keheningan malam. Bimo terhuyung. Dadanya yang berlumuran darah mulai membasahi kemeja putihnya. Tubuhnya jatuh perlahan ke depan, tepat di pangkuan Citra. Bimo! Jeri Citra memeluk suaminya. Bimo tersenyum tipis. Matanya sudah sayu. Maaf, aku tidak bisa melindungimu lebih lama. Bisiknya. Ibu Sri terdiam. Tangannya yang semula dingin, kini gemetar hebat. Ia tidak memberi perintah untuk menembak putranya sendiri. Anak buahnya yang terlalu bersemangat telah melakukan kesalahan fatal. Bimo, nak, ibu tidak. Ibu Sri berjalan mendekat, tapi tubuhnya lemas. Ia jatuh berlutut di samping putranya. Bimo memejamkan mata. Di luar gudang, suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Seseorang telah melaporkan suara tembakan. Pak Heru mulai panik. Kita harus pergi sekarang. Ibu Sri tidak bergerak. Ia hanya menatap putranya yang terbujur kaku di pangkuan Citra. Air mata mulai menetes di pipinya yang dingin. Untuk pertama kalinya, Ratu Mafia ekspor-impor itu merasakan apa artinya kehilangan. Dan kehilangan itu tidak bisa digantikan oleh harta atau kekuasaan sebesar apapun. Sirine polisi yang meraung dari kejauhan semakin lama semakin dekat. Lampu merah dan biru mulai menyorot dari celah-celah dinding gudang yang lapuk. Pak Heru berteriak histeris menyuruh anak buahnya untuk kabur. Namun Ibu Sri masih berlutut di samping Bimo. Tangannya gemetar menyentuh wajah putranya yang pucat. Citra memeluk erat tubuh Bimo. Dadanya masih naik turun. Tipis. Hampir tidak terlihat. Tapi Bimo masih hidup. Meski kemeja putihnya sudah berwarna merah oleh darah, jantungnya masih berdetak. Perlahan, Citra meletakkan telinganya di dada Bimo. Masih ada harapan. Dia masih hidup. Panggil ambulans, teriak Citra dengan suara parau. Ibu Sri terperanjat. Matanya yang tadinya kosong, kini menyala lagi. Dengan cepat ia berdiri dan berteriak pada anak buahnya. Panggil ambulans, cepat. Namun anak buahnya justru berlarian keluar meninggalkan gudang. Mereka tidak ingin ditangkap polisi. Pak Heru sudah lebih dulu melesat pergi melalui pintu belakang. Norman juga ikut melarikan diri. Tapi dua orang anak buah Ibu Sri yang lain justru menangkapnya dan menyerahkannya pada polisi yang mulai masuk. Polisi memenuhi gudang dalam hitungan menit. Seorang perwira dengan wajah tegas mendekati Citra dan Ibu Sri. Siapa yang melepaskan tembakan? Tanya perwira itu. Ibu Sri tidak menjawab. Ia hanya menatap putranya. Citra yang masih memangku Bimo menunjuk arah pria yang masih memegang pistol. Tapi dia hanya menjalankan perintah. Pria itu segera dibekuk. Namun Ibu Sri juga tidak lepas. Sebagai pemilik jaringan, ia ditahan untuk pemeriksaan. Tidak ada perlawanan dari Ibu Sri. Matanya kosong. Ia hanya memandang Bimo yang dibopong oleh tim medis yang baru datang. Ambulans membawa Bimo ke rumah sakit terdekat. Citra ikut di dalamnya. Guntur juga ikut meski tangannya masih terikat bekas tali, kini sudah dilepas polisi. Di rumah sakit, Bimo langsung masuk ke ruang operasi. Peluru menembus dadanya tepat di sebelah kiri, hampir mengenai jantung.
Dokter bedah mengatakan operasi akan memakan waktu berjam-jam. Citra duduk di kursi plastik di lorong rumah sakit. Seragam kebersihan yang ia kenakan masih kotor dan basah. Ada bercak darah Bimo di pangkuannya. Ia tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada pintu ruang operasi yang tertutup rapat. Guntur duduk di sampingnya. "Kita masih punya satu salinan bukti," bisik Guntur. "Sebelum Norman mengkhianati kita, aku sempat mengirimkan semua data ke email redaksi. Mereka sudah punya semuanya. Hard disk, buku catatan, rekaman, semuanya." Citra menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa kau tidak bilang dari tadi?" "Karena aku ingin Norman percaya bahwa kita sudah kehilangan segalanya. Biar dia lengah." Dan ternyata berhasil. Polisi menangkapnya di gudang. Citra menghela napas lega. Setidaknya tidak semua harapan lenyap. Pagi berganti siang. Siang berganti malam. Operasi Bimo selesai setelah 8 jam. Dokter bedah keluar dengan wajah lelah. "Peluru berhasil kami ambil. Pasien masih kritis, tapi tanda-tanda vitalnya mulai stabil. 2-3 hari ke depan adalah masa kritis. Kami akan terus memantau." Citra masuk ke ruang ICU. Bimo terbaring dengan selang di mana-mana. Wajahnya masih pucat, tapi dadanya naik turun dengan teratur. Citra meraih tangan Bimo yang dingin. Air matanya jatuh perlahan. "Kamu kuat, Bimo," bisiknya. "Kamu sudah berani. Sekarang kamu harus sembuh." Sementara itu, di luar rumah sakit, gelombang besar sedang bergerak. Guntur tidak tidur semalaman. Ia menelepon semua kontak jurnalis yang ia kenal. Ia mengirimkan data-data bukti ke puluhan media nasional. Pagi harinya, berita besar menghantam publik seperti bom. "Jaringan mafia ekspor-impor dengan pejabat bea cukai terungkap," begitu judul utama sebuah media daring. "Transfer triliunan rupiah ke luar negeri diduga hasil pencucian uang." Ibu Sri, pengusaha ekspor-impor, ditahan polisi setelah penggerebekan di pelabuhan. Media sosial panas. Warga Indonesia geram. Tagar tolak mafia ekspor menjadi trending nomor 1 di berbagai platform. Publik menuntut pengusutan tuntas. Nama-nama pejabat yang tercantum dalam buku catatan dan rekaman percakapan mulai bermunculan di pemberitaan. Pak Heru, kepala bea cukai, mencoba melarikan diri ke luar negeri melalui jalur tikus. Namun polisi sudah lebih cepat. Ia ditangkap di sebuah bandara kecil di pulau tetangga, lengkap dengan paspor palsu dan koper berisi uang tunai miliaran rupiah. Pejabat-pejabat lain yang namanya terseret mulai saling lempar tanggung jawab. Ada yang mengaku hanya diberi amplop tanpa tahu isinya. Ada yang bilang itu uang sumbangan. Ada pula yang pura-pura sakit agar tidak diperiksa. Tapi semua alasan itu sia-sia. Bukti sudah terlalu kuat. Di kantor Kejaksaan Agung, jaksa khusus dibentuk untuk menangani kasus ini. Puluhan saksi diperiksa. Ratusan dokumen disita. Dan Citra diminta menjadi saksi kunci. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi Bimo mulai stabil meski masih dirawat intensif, Citra datang ke kantor kejaksaan. Ia didampingi Guntur dan pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum. Di ruang pemeriksaan, jaksa menanyakan semua detail. Citra menceritakan semuanya dari awal. Bagaimana ia mencuri hard disk dari rumah mertua. Bagaimana ia menyusup ke gudang. Bagaimana ia mendapatkan buku catatan dari kontainer ilegal. Dan bagaimana Bimo memberinya bukti rekaman percakapan serta buku rekening rahasia Ibu Sri. Jaksa juga memeriksa Ibu Sri di ruang yang berbeda. Wanita itu tidak lagi tampak angkuh. Wajahnya kusam. Rambut yang biasanya disanggul rapi sekarang terurai acak-acakan. Ia tidak banyak bicara. Hanya sesekali menangis ketika ditanya soal Bimo. "Saya hanya ingin bertemu putra saya," katanya pelan pada jaksa. "Itu saja." Jaksa menggeleng. "Ibu Sri, Anda ditahan atas kasus pencucian uang, penyuapan pejabat, dan penyelundupan barang ilegal. Permintaan bertemu saksi korban tidak bisa dikabulkan sekarang." Ibu Sri menunduk. Air matanya jatuh ke meja kayu di depannya. Di luar ruang pemeriksaan, Citra bertemu dengan keluarga Ibu Sri yang lain. Sepupu-sepupu Bimo datang dengan wajah cemas. Mereka memohon pada Citra untuk mencabut laporan. "Kasihan Bibi Sri, Dok. Dia sudah tua. Hukuman penjara akan menghancurkannya," kata seorang wanita parubaya. Citra menatap wanita itu dengan mata teduh namun tegas. Usia tidak membuat kejahatan menjadi halal. Ibu Sri telah merusak banyak hidup. Rakyat kecil yang sakit karena obat mahal.
Nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena barang selundupan. Bahkan putranya sendiri nyaris tewas karena perintahnya. Saya tidak bisa mencabut laporan ini. Biarlah hukum yang berbicara. Wanita itu terdiam. Ia hanya bisa menggeleng dan pergi. Guntur yang menyaksikan dari kejauhan berjalan mendekati Citra. Kamu kuat, Cit. Banyak orang akan menekanmu, memintamu mundur. Tapi kamu tetap teguh. Citra tersenyum tipis. Ini bukan tentang aku, Gan. Ini tentang masa depan anak-anak negeri ini. Jika aku mundur, mereka akan berpikir bahwa kejahatan bisa lolos selama punya uang dan kuasa. Aku tidak ingin generasi mendatang hidup dalam ketakutan seperti kita. Malam harinya, stasiun televisi nasional menayangkan wawancara eksklusif dengan Guntur. Jurnalis itu memaparkan seluruh kronologi kasus dengan didukung bukti-bukti yang sudah terverifikasi. Puluhan juta pasang mata menonton. Puluhan juta hati bergetar. Di ruang Icu, Bimo yang mulai sadar dari tidurnya, menonton berita itu dari layar televisi kecil di sudut ruangan. Air matanya mengalir. Ia melihat istrinya, Citra, tampil begitu tegar di depan kamera. Ia bangga, namun ia juga sedih. Sedih karena ibunya harus berakhir seperti ini. Seorang perawat masuk dan mengganti infus Bimo. Pak Bimo, jangan terlalu emosional. Nanti pengaruh ke tekanan darah. Bimo mengangguk. Ia menutup matanya. Dalam gelap kelopak matanya, ia berdoa pada Allah. Ya Allah, beri kekuatan pada Citra. Dan beri hidayah pada ibuku. Di sel tahanan, Ibu Sri duduk di sudut ruangan. Lampu redup di atas kepalanya berkedip-kedip. Ia tidak bisa tidur. Bayangan Bimo yang berlumuran darah terus menghantuinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Sri berlutut. Ia menengadahkan tangan ke langit-langit sel yang kotor. Air matanya menetes deras. Ia menangis. Bukan karena takut hukuman, tapi karena menyesal. Menyesal karena telah menghancurkan nyawa putranya sendiri demi uang dan kekuasaan. Namun penyesalan itu datang terlambat. Terlambat untuk mengubah apapun. Di luar sel, mentari mulai terbit. Warna jingga menyebar di ufuk timur. Hari baru dimulai. Dan hari itu adalah hari pertama dari pertempuran panjang di ruang sidang. Keadilan belum benar-benar tegak. Masih ada persidangan yang menunggu. Masih ada saksi-saksi yang harus didengar. Masih ada vonis yang harus dijatuhkan. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, mata publik terbuka. Dan ketika mata publik terbuka, tidak ada kegelapan yang bisa bersembunyi. 3 bulan setelah penangkapan, sidang perdana kasus mafia ekspor-impor akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruang sidang utama yang biasa sepi, hari itu penuh sesak. Puluhan wartawan dari berbagai media berdesakan di bangku depan. Aktivis anti korupsi memenuhi kursi di sisi kiri. Keluarga terdakwa duduk di sisi kanan dengan wajah-wajah cemas. Aparat kepolisian berjaga di setiap sudut ruangan. Citra datang lebih awal. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang dan rok hitam. Wajahnya tampak tenang, meski hatinya berdebar tak keruan. Di sampingnya duduk Guntur, siap mendampingi sebagai saksi pendukung. Bimo masih dalam masa pemulihan, tetapi ia memaksa hadir. Tubuhnya masih kurus, wajahnya masih pucat, dan ia berjalan dengan tongkat. Namun matanya menunjukkan tekad yang kuat. Kursi terdakwa berada di sisi kanan ruangan. Ibu Sri duduk di sana dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi, kini dibiarkan tergerai. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Kerutan di dahi dan pipinya terlihat jelas di bawah lampu ruang sidang yang terang. Namun meski dalam kondisi terpuruk, tatapan matanya masih menyimpan bara kesombongan. Hakim ketua memasuki ruangan. Semua orang berdiri. Suasana menjadi hening. Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan. Jaksa mendaftarkan puluhan pasal yang disangkakan pada Ibu Sri. Pencucian uang, penyuapan pejabat negara, penyelundupan barang ilegal, penghindaran pajak, pembiayaan kegiatan yang melanggar hukum. Semua pasal berat dengan ancaman hukuman maksimal puluhan tahun penjara. Ibu Sri mendengarkan dakwaan itu dengan wajah datar. Tidak ada reaksi. Ia hanya sesekali melirik ke arah Citra dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah pembacaan dakwaan selesai, giliran saksi pertama. Jaksa memanggil Citra untuk naik ke kursi saksi. Citra berjalan pelan melewati lorong sempit di antara kursi-kursi pengunjung. Matanya tertuju lurus ke depan. Ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Langkahnya mantap.
Ia naik ke panggung kecil di sisi ruangan, lalu duduk di kursi kayu yang keras. Jaksa mulai mengajukan pertanyaan. Saksi Citra, mohon ceritakan kepada majelis hakim bagaimana Anda pertama kali mengetahui adanya praktik pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Ibu Sri. Citra menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia mulai bercerita. Dari awal ia menikah dengan Bimo. Dari setiap hinaan yang ia terima. Dari malam-malam sunyi ketika ia mengakses komputer suaminya. Dari harddisk kecil yang ia curi. Dari pengusiran di pagi buta. Dari kontrakan makyum. Dari gudang ekspor-impor. Dari kontainer nomor 47. Dari buku catatan yang ia temukan. Semua ia ceritakan dengan detail, tanpa emosi berlebihan, namun dengan ketegasan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ibu Sri yang mendengarkan dari kursi terdakwa mulai gelisah. Tangannya yang semula tenang di pangkuan, kini menggenggam erat ujung baju tahanannya. Ia menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah Citra selesai memberikan kesaksian, giliran pengacara Ibu Sri yang maju. Pengacara itu bernama Pak Rudi, seorang pengacara ternama dengan tarif selangit. Ia terkenal licin dan tajam dalam menyerang saksi. Saksi Citra, Pak Rudi memulai dengan nada merendahkan. Anda mengaku menemukan bukti pencucian uang. Namun bukankah Anda mengambil bukti tersebut dengan cara mencuri dari rumah mertua Anda sendiri? Citra menjawab dengan tenang. Apa yang saya lakukan adalah menyelamatkan bukti kejahatan, bukan mencuri. Tapi Anda tidak memiliki izin untuk mengakses komputer pribadi suami Anda, bukan? Saya adalah istri sah. Rumah itu adalah rumah saya juga selama 3 tahun. Komputer itu berada di ruang keluarga, bukan ruang pribadi yang terkunci. Pak Rudi tersenyum sinis. Ia mendekati Citra. Saksi Citra, apakah Anda dendam pada Ibu Sri karena telah diusir dari rumah? Citra menatap pengacara itu dengan mata tajam. Saya tidak dendam. Saya hanya ingin keadilan. Ibu Sri tidak tahan lagi. Ia berdiri dari kursinya. Kebohongan, teriaknya. Suaranya menggema di ruang sidang. Semua yang dia katakan adalah kebohongan. Hakim ketua memukul palu. Terdakwa, duduk dan tenang. Namun Ibu Sri tidak menggubris. Matanya menatap Citra dengan penuh kebencian. Kamu dokter miskin penghancur keluarga. Kamu datang ke rumah kami hanya untuk menghancurkan. Bimo dulu baik-baik saja sebelum mengenalmu. Sekarang dia lumpuh. Perusahaanku hancur. Aku di sini karena ulahmu. Suasana ruang sidang menjadi ricuh. Beberapa pengunjung mulai berteriak. Wartawan sibuk memotret. Aparat kepolisian berusaha menenangkan Ibu Sri. Hakim ketua memukul palu 3 kali. Terdakwa, jika tidak tenang, saya akan perintahkan pengusiran. Pak Rudi buru-buru mendekati kliennya dan membisikkan sesuatu. Ibu Sri akhirnya duduk kembali, meski dadanya masih naik turun dengan hebat. Jaksa kemudian berdiri. Yang mulia, kami mohon izin untuk memutar alat bukti berupa rekaman percakapan antara terdakwa dengan pejabat bea cukai. Hakim ketua mengangguk. Jaksa mengambil sebuah laptop dari meja. Ia menyambungkannya ke proyektor di langit-langit. Layar putih di samping kursi hakim menyala. Suara keluar dari pengeras suara. Pak Heru, besok malam kita kirim 2 kontainer. Pastikan pemeriksaan dilewatkan seperti biasa. Suara itu adalah suara Ibu Sri. Jelas. Tidak bisa dipalsukan. Baik, Bu Sri. Saya sudah atur anak buah saya. Kontainer nomor 47 sampai 50 tidak akan diperiksa. Itu suara Pak Heru. Saya transfer 5 miliar ke rekening seperti biasa. Tolong bagi-bagi ke bawahannya. Terima kasih, Bu Sri. Kerja sama kita selalu lancar. Rekaman itu diputar sampai habis. Ruang sidang sunyi. Ibu Sri pucat pasi. Tangannya gemetar hebat. Kami masih memiliki belasan rekaman lain, kata jaksa. Termasuk rekaman percakapan tentang aliran dana ke luar negeri dan pembayaran kepada pejabat lain. Ibu Sri memegang dadanya. Napasnya tersengal. Matanya melotot ke arah layar yang masih menampilkan transkrip percakapan. Kamu merekamku? Bisik Ibu Sri pada dirinya sendiri. Lalu suaranya meninggi. Bimo yang merekam itu. Bimo yang duduk di bangku pengunjung, bangkit berdiri meski tubuhnya masih lemah. Dengan tongkat di tangan kiri, ia berjalan pelan ke arah kursi saksi. Yang mulia, kata Bimo dengan suara bergetar. Saya mohon izin untuk memberikan kesaksian. Hakim ketua memandang Bimo. Anda adalah Bimo,
anak kandung terdakwa. Benar, Yang Mulia. Silakan maju ke kursi saksi. Bimo berjalan perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ia naik ke panggung kecil dan duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Citra. Matanya bertemu dengan mata ibunya untuk pertama kalinya setelah 3 bulan. Ibu Sri menatap putranya dengan tatapan yang rumit. Ada kemarahan, ada kesedihan, ada juga permintaan maaf yang tidak bisa diucapkan. Bimo, kata jaksa, apakah Anda yang merekam percakapan antara ibu Anda dengan Pak Heru? Bimo mengangguk. Benar. Kenapa Anda merekam? Bimo menarik napas panjang. Karena saya tahu ibu melakukan kejahatan. Dan saya tidak bisa diam terus-menerus. Saya sudah terlalu lama menjadi pengecut. Ibu Sri tertunduk. Air matanya jatuh. Apakah Anda menyesal telah merekam ibu Anda sendiri? Tanya jaksa. Bimo memandang ibunya. Air matanya juga mengalir. Saya menyesal karena tidak melakukannya lebih awal. Mungkin jika saya berani dari dulu, tidak akan ada darah yang tertumpah. Tidak akan ada peluru yang menusuk dada saya. Dan ibu, mungkin tidak akan sejauh ini. Ruangan itu sunyi. Tangis Ibu Sri terdengar samar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jaksa melanjutkan, apakah Anda bersedia membacakan seluruh transkrip rekaman itu di persidangan ini? Bima mengangguk. Ia mengeluarkan setumpuk kertas dari tas kecilnya. Dengan suara bergetar namun tegas, ia mulai membacakan. Satu persatu percakapan antara Ibu Sri dan para pejabat ia bacakan. Suap untuk kelancaran barang ilegal. Transfer uang ke rekening luar negeri. Pengaturan pemeriksaan di pelabuhan. Semua terbuka. Di tengah pembacaan, tiba-tiba Ibu Sri jatuh pingsan. Tubuhnya tergelincir dari kursi. Wajahnya pucat seperti kertas. Pengacara Pak Rudi berteriak meminta pertolongan. Petugas keamanan segera mendekat. Seorang dokter yang kebetulan hadir di ruang sidang memeriksa denyut nadi Ibu Sri. Tekanan darahnya sangat tinggi, kata dokter itu. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Sidang ditunda. Ibu Sri dibopong keluar ruangan dengan tandu darurat. Dalam perjalanan keluar, matanya terbuka sekilas. Ia melihat Bimo yang berdiri di tepi lorong, menangis. Bimo, nak, maafkan ibu. Bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bimo ingin mendekat, tapi petugas menghalangi. Ibu Sri dibawa pergi. Ruang sidang mulai kosong. Wartawan berlarian keluar untuk menyiarkan berita terbaru. Citra mendekati Bimo dan meraih tangannya. Kamu hebat, bisik Citra. Bimo menggeleng. Aku tidak hebat. Aku hanya anak durhaka yang bersaksi melawan ibunya sendiri. Citra menggenggam tangan Bimo lebih erat. Tidak. Kamu anak yang berani mengatakan kebenaran. Itu bukan durhaka. Itu adalah bentuk cinta yang sesungguhnya. Karena cinta sejati tidak membiarkan orang yang kita cintai terus tenggelam dalam dosa. Bimo menangis di bau Citra. Di luar ruang sidang, mentari mulai condong ke barat. Hari itu belum usai. Sidang akan dilanjutkan besok. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran telah berbicara lebih keras daripada kebencian dan dendam. Dan kebenaran tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Sekaya apapun dia, sekuat apapun dia. 2 pekan setelah Ibu Sri pingsan di ruang sidang, persidangan dilanjutkan. Kesehatan Ibu Sri berangsur pulih meski tekanan darahnya masih belum stabil. Dokter memvonisnya mengalami stres berat dan memerlukan pendampingan psikologis. Namun proses hukum harus tetap berjalan. Sidang kali ini berlangsung lebih tertutup. Hanya keluarga dekat dan jurnalis pilihan yang diizinkan masuk. Ibu Sri datang dengan kursi roda, didampingi seorang perawat. Wajahnya tidak lagi setegar dulu. Matanya cekung. Rambutnya yang mulai memutih dibiarkan tergerai tanpa sanggul. Ruang sidang hening ketika hakim ketua mulai membacakan vonis. Setelah mendengarkan kesaksian puluhan saksi, meneliti ratusan bukti dokumen, dan mempertimbangkan tuntutan jaksa, majelis hakim memutuskan. Ibu Sri dinyatakan bersih atas semua dakwaan. Terdengar desahan dari barisan pengunjung. Namun hakim ketua melanjutkan. Ibu Sri dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, ditambah denda 10 miliar rupiah. Harta kekayaan yang diduga hasil pencucian uang disita untuk negara. Perusahaan ekspor-impor milik keluarga Sri dibekukan operasinya. Ibu Sri terdiam. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Ia hanya menunduk, menerima palu hakim yang terakhir. Bimo yang duduk di bangku depan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya merembes di sela jari-jarinya.
Citra meraih pundak Bimo dan menepuknya pelan. Di luar ruang sidang, Pak Heru dan pejabat-pejabat lain juga telah divonis dalam sidang terpisah. Pak Heru mendapat hukuman 8 tahun penjara. Pejabat bea cukai lainnya dihukum antara 3 sampai 10 tahun. Norman dihukum 5 tahun karena menjadi kaki tangan dan menghilangkan barang bukti. Jaringan mafia ekspor-impor yang selama belasan tahun beroperasi, akhirnya runtuh dalam waktu singkat. Rumah megah tempat Citra dulu diusir, kini disegel polisi. Mobil-mobil mewah di garasi disita. Perhiasan berlian yang sering Ibu Sri kenakan ikut menjadi barang bukti. Semua harta yang dikumpulkan dari uang haram lenyap dalam sekejap. Bimo memilih tinggal di rumah kontrakan sederhana. Bukan kontrakan yang sama dengan Mak Yum, tapi sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ia masih dalam masa pemulihan. Lukanya mulai mengering, tapi hatinya masih terasa perih. Kehilangan ibu, kehilangan perusahaan, kehilangan segalanya. Suatu sore, Citra datang berkunjung. Ia membawa bungkusan berisi lauk pauk buatan tangannya sendiri. Bimo sedang duduk di teras rumah, menatap langit senja. Citra duduk di samping Bimo. Mereka terdiam beberapa saat. "Aku tidak akan kembali padamu sebagai istrimu, Bimo," kata Citra pelan. Bimo mengangguk. "Aku tahu. Dan aku tidak berhak memintamu kembali. Aku sudah gagal menjadi suami yang baik." Citra menggenggam tangan Bimo. "Tapi aku akan selalu ada untukmu sebagai teman. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tidak bisa menghapus 3 tahun pernikahan kita hanya karena perceraian nanti." Air mata Bimo jatuh. "Maafkan aku, Cit. Maafkan semua kesalahanku." Citra tersenyum. "Aku sudah memaafkanmu dari sejak pertama kali aku keluar dari rumah ibumu. Maaf itu tidak perlu kau minta terus-menerus. Cukup sekali, dan itu sudah aku berikan." Malam itu, mereka makan bersama di teras rumah kecil itu. Sederhana, tanpa gaya, tanpa pelayan, tanpa ancaman di balik pintu. Sekarang Citra kembali bekerja di puskesmas. Pasien-pasiennya senang melihat dokter cantik itu tersenyum lagi setelah sekian lama menghilang. Citra tidak bercerita banyak tentang apa yang dialaminya. Ia hanya tersenyum dan melayani setiap pasien dengan sepenuh hati. Suatu hari, Mak Yum datang ke puskesmas. Nenek tua itu masih segar meski rambutnya kian memutih. Ia memeluk Citra erat-erat. "Nak, aku dengar semua yang terjadi di pengadilan. Kamu hebat," kata Mak Yum sambil menyeka air mata. Citra tertawa kecil. Berkat Mak yang mau menyembunyikan harddisk itu juga. Tanpa Mak, mungkin buktinya sudah lenyap. Mak Yum menggeleng. "Aku hanya melakukan yang benar, Nak. Tidak lebih." Guntur terus berkarier sebagai jurnalis investigasi. Kasus mafia ekspor-impor membuat namanya melambung. Namun ia tidak sombong. Ia tetap memakai jaket kamera lusuh dan motor tuanya. Ia terus meliput kasus-kasus korupsi di pelosok negeri. Dari hasil penjualan hak cipta film dokumenter yang ia buat tentang kasus ini, Guntur menyumbangkan sebagian untuk membangun klinik keliling gratis. Klinik itu dinamai Klinik Keadilan Citra. Sebuah nama yang dipilih Guntur untuk menghormati sahabatnya. Suatu pagi, di halaman puskesmas, sebuah mobil klinik keliling berwarna putih bersih terparkir. Di bodi mobil itu, terpampang nama Klinik Keadilan Citra. Guntur dan beberapa relawan berdiri di samping mobil itu, tersenyum. Citra keluar dari puskesmas. Matanya membulat melihat mobil itu. "Gan, ini untuk apa?" Guntur menepuk pundak Citra. "Ini untukmu. Agar kamu bisa menjangkau pasien-pasien di kampung-kampung terpencil. Agar keadilan dalam bentuk kesehatan bisa dirasakan semua orang." Air mata Citra jatuh. Ia memeluk Guntur. "Terima kasih, Gan. Ini lebih berharga dari apapun." Bimo ikut bergabung sebagai relawan. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia bersikeras membantu. Ia bertugas mengatur jadwal, mencatat administrasi, dan kadang-kadang membersihkan alat-alat medis. Bukan pekerjaan yang dulu ia lakukan sebagai direktur perusahaan. Namun Bimo merasa lebih bahagia. Karena untuk pertama kalinya, ia melakukan sesuatu yang benar. Bukan untuk uang. Bukan untuk kekuasaan. Tapi untuk membantu sesama. Bulan berganti. Klinik keliling itu beroperasi setiap minggu di 3 desa berbeda. Citra dan timnya memberikan pelayanan kesehatan gratis. Pemeriksaan tekanan darah, imunisasi anak, konsultasi ibu hamil, hingga pengobatan ringan. Di salah satu desa terpencil,
Seorang nenek tua menangis setelah diperiksa tekanan darahnya oleh Citra. "Terima kasih, Dok. Sudah puluhan tahun saya tidak pernah periksa ke dokter karena tidak punya biaya." Citra membelai rambut nenek itu. "Sama-sama, Nek. Ini sudah tugas saya." Suatu hari, ketika tim klinik sedang beristirahat di tepi sawah, Bimo duduk di samping Citra. Matahari sore menyinari wajah mereka berdua. "Cit, aku akan melamar kerja di puskesmas," kata Bimo tiba-tiba. Citra menoleh heran. "Kamu mau kerja di puskesmas? Dengan gaji yang kecil?" Bimo mengangguk. "Aku tidak butuh gaji besar. Aku butuh ketenangan. Dan aku menemukan ketenangan saat membantu orang lain seperti ini." Citra tersenyum. "Aku akan bantu carikan informasi lowongan." Mereka terdiam sebentar. Angin sawah membawa bau tanah basah dan padi yang mulai menguning. "Aku tidak akan menikah lagi," kata Bimo pelan. "Setidaknya tidak dalam waktu dekat. Aku ingin fokus pada pemulihan diriku dulu." Citra mengangguk. "Aku juga tidak terburu-buru. Masih banyak pasien yang perlu aku rawat." Mereka tertawa kecil. Mungkin tidak bersama sebagai suami istri lagi, tapi saling memaafkan dan saling mendukung dalam kebaikan. 5 tahun kemudian, Ibu Sri mendapat remisi karena perilaku baik di penjara. Hukumannya dipotong menjadi 12 tahun. Ia masih menjalani sisa hukumannya dengan tenang. Setiap bulan, Bimo datang menjenguk. Mereka berbincang melalui kaca tebal ruang kunjungan. Ibu Sri tidak lagi marah. Ia hanya menangis setiap kali melihat putranya. "Kamu sehat, Nak?" Itulah pertanyaan pertama yang selalu ia lontarkan. Bimo mengangguk. "Saya sehat, Bu. Citra juga sehat. Dia sekarang punya klinik keliling yang besar." Ibu Sri mengusap air matanya. "Kabari Citra bahwa Ibu minta maaf. Ibu minta maaf atas semua yang sudah Ibu lakukan." Bimo mengangguk. "Citra sudah memaafkan Ibu. Sejak dulu." Citra berdiri di depan sebuah klinik keliling yang baru. Warnanya putih bersih dengan lambang palang merah hijau di sampingnya. Mobil itu jauh lebih besar dari yang pertama, hasil dari donasi para simpatisan yang terinspirasi oleh perjuangannya. Ia memandang ke arah timur, ke tempat rumah mertuanya dulu berdiri megah. Rumah itu kini menjadi kantor lembaga anti korupsi. Simbol bahwa keadilan pada akhirnya selalu menang. Guntur datang menghampiri dengan kamera di pundak. "Cit, aku ingin merekam testimoni kamu untuk film dokumenter kedua." Citra menggeleng sambil tersenyum. "Tidak perlu, Gan. Biarkan cerita ini berakhir di sini." Guntur menurunkan kameranya. "Kamu yakin?" Citra mengangguk. "Yang penting bukan ceritanya, Gan. Yang penting adalah orang-orang yang terbantu oleh klinik ini. Biarkan mereka yang bersuara." Mobil klinik keliling itu mulai bergerak. Citra duduk di kursi depan di samping sopir. Di spion samping, ia melihat Bimo melambaikan tangan dari kejauhan. Ia melambai kembali. Klinik itu melaju meninggalkan kota, melewati sawah dan bukit, menuju desa-desa terpencil yang membutuhkan uluran tangan. Citra tersenyum. Ia ingat nasihat almarhum ayahnya suatu hari dulu. "Anakku, keadilan tidak akan pernah tidur. Sekalipun kau hanya seorang dokter puskesmas, kau bisa mengubah dunia selama kau berada di pihak kebenaran." Dan hari ini, Citra membuktikan bahwa nasihat itu benar.